Selamat malam, Pak Ustadz. Malam, silakan open cam-nya, Bang. Aduh, pakai kacamata hitam pula, pakai masker. Apa sih yang ditakuti? Pakai masker, Pak Ustadz. Iya, pakai masker, pakai kacamata, lepas satu lah, enggak. Iya, kenapa coba takut kah? Orang yang takut itu adalah orang yang punya salah. Orang yang takut itu orang yang punya salah. Ada. Ya cuma kenapa nggak dibuka maskernya? Pak Ustadz nggak pernah komen. Tapi nggak pakai kacamata dia. Buka kacamata kau. Ya, sekarang berani debat nggak? Siapa yang nggak berani debat? Ada, ayo. Kenapa Pak Ustadz bohong tadi katanya nggak ada pecah perawan di surga Islam? Dalilnya mana? Dalil. Saya kasih data. Dalil. Ya, Al-Quran. Dalil dari Quran, silakan. Ya, ini ya teman-teman, kita buka surah Yasin ayat 55. Iya, iyalah Yasin. Pak Ustadz percaya ini? Kau buka Quran atau buka tafsir sih? Pak Ustadz udah gak percaya sama yang kutanya mana dari Qurannya? Ayatnya mana? Astagfirullah. Kau paham gak yang saya tanyakan tuh? Ya gantian dong. Gimana sih? Ya sudah, kau carikan di Al-Quran bukan di tafsir. Gimana sih? Ini teman kualitas. Inilah ya kawan-kawan yang kita minta di Al-Quran, yang dibukanya tafsir gitu. Boleh gak ngomongnya gantian? Lah, boleh? Cari di Al-Quran mana? Di Al-Quran saya boleh ada ayat kayak gitu. Ada nggak ayat Al-Quran kayak gitu? Coba carikan. Gantian ngomongnya, boleh nggak? Iya, coba kau carikan yang di Al-Quran bukan di tafsir. Ternyata teman-teman di dalam kitab Islam nih kitab gua banyak nih kitab Islam nih. Nih kalau berani debat sama yang sama ngerti juga Pak Ustadz, jangan sama orang ya tua. Iya, makanya cariin. Gantian. Apa kau aja bentar. Kau aja diminta dari Al-Quran, kau buka tafsir, ngerti dari mana kau? Ini diskusi, ini pakai data Pak Ustadz. Aduh. Masalahnya kau aja saya minta di Al-Quran, kok larinya ke tafsir gitu. Percaya nggak sama tafsir? Aduh. Kau percaya tafsir ada berapa emang? Banyak tafsir. Iya banyak, ngapain kau bawa tafsir? Coba cari di kitab saya yang satu-satunya Al-Quran di mana ada ayatnya kayak gitu. Tafsir Anda tahu banyak gitu. Anda bisa ditafsir, bisa ditabrakkan juga dengan tafsir yang lain, kan gitu. Oke. Nah, saya minta cari dari Al-Qurannya, silakan. Carikan dari Quran. Ya. Kalau mau minta Quran ini saya kasih nih. Mana ayatnya? Ayat berapa? Surah apa? Percaya ini Al-Quran? Ya, Al-Quran surah apa? Ayat berapa? Ada pecahan perawan. Nih teman-teman, kita lihat di dalam surah Al-Baqarah 223. Apa isi kitab dari Pak Ustadz? Nah, masuk beraninya sama orang awam yang coba buka. Nih. Lihat teman-teman, isi Al-Qurannya Pak Ustadz. Al-Baqarah 223. Wahai orang mukmin, istri kalian ibarat ladang bagi kalian. Senggamailah istri kalian pada vaginanya. Ada vagina di Quran di Ustadz, guys. Nih Pak Ustadz. Nah, ternyata di surganya teman-teman, kita lihat. Sabar, nanti Pak Ustadz jelasin. Apa kata Muhammad tentang Islam, tentang surganya ini? Kau baca dulu, baca Arabnya mana? Kau baca Arabnya mana? Kau tadi baca apa? Bacain Al-Baqarah 223 tadi. Bacain. Jadi nggak berani sama yang bawa. Coba dibacain. Kau punya buku banyak tapi kau kagak bisa baca. Kayak gimana? Sia-sia ya. Kau bacain Quran saya. Kau mau diskusikan Al-Quran saya, kau bisa baca atau tidak? Baca dulu. Ngomongnya gantian Pak Ustadz. Iya, makanya ku suruh baca. Kau baca biar kau kagak ditebang bacanya.
Ini udah gua bacain. Nih, kita lihat apa ya. yang dikatakan. Al-Quran saya itu bukan bahasa Indonesia, bacaan Arabnya tuh. Aduh, Pak Ustadz, ganti. Bacain Arabnya dulu. Lah emang Pak Ustadz bertanya sama Kristen ada bacain original teksnya? Lah, kalau ada original teksnya saya bacain. Oke, tunggu. Iya, kalau ada original teksnya nih kitab kau ya. Nih. Oke, bacain. Coba bacain original teks Alkitab saya. Sabar. Coba bacain. Ayo. Nih kitab kau ya, nih. Bentar. Ini yang ada original teksnya. Coba baca. Nih kitab kau nih. Ya. Coba baca kitab kau betul. Original teksnya. Baik. Itu Nih kitab kau ya. Original teksnya Pak Ustadz. Ini ya, nih. Bentar, yang ada di tangan saya ya. Ini yang ada original teksnya. Coba baca. Iya, ini baca. Ini ada yang ada di tangan saya, yang saya punya nih ya. Nggak ada original teksnya Pak Ustadz. Ya kalau nggak ada mana original teksnya, imani terjemahannya gitu. Ini dari mana ini? Ini dari mana ini? Terjemahan ini dari mana kalau nggak ada originalnya mana? Itu terjemahan. Hah? Iya terjemahan ini kalau ada originalnya saya bacain ya. Saya bacain. Teksnya. Ini yang ada. Saya bacain. Saya bacain. Bisa baca nggak? Ayo, mana originalnya? Baca. Ini ya, baca Deuteronika ya, teman-teman ya. Ini baca lah, bisa. Itu nggak ada original teksnya Pak Ustadz. Ya udah, berarti kitab kau kagak ada original teksnya. Sedangkan Al-Quran saya ada original teksnya. Ya ini baca lah. Jadi saya nggak belajar bahasa Ibrani. Lu berani nggak pakai timer sama gua? Saya nggak belajar bahasa Ibrani, bukan bidang saya. Ya udah, kalau Anda tidak bisa membaca original teks kitab saya, ketika saya bawa terjemahan kitab. Di mana original teksmu kau bisa baca emang? Ya kau baca lah. Kau bisa baca emang? Kau bisa baca? Sekarang saya tanya nih. Kau bisa baca atau tidak? Bentar dulu, kau bisa baca atau tidak? Ini kita lihat nih. Kau bisa baca atau tidak? Nih bacain. Sekarang aku minta bacain kau. Nih, baca. Bacain. Jangan grogi. Bacain. Ya, ayo. Bacain. Saya ganti. Bacain. Ini apa? Gimana sih? Kita lihat ya teman-teman bagaimana saya minta kau bacain. Kau katanya ada original teksnya. Saya minta original teksnya kau bacain. Ngomongnya gantian Pak Ustadz. Gimana sih? Katanya bentar dulu. Saya mau kau baca original teks. Beraninya sama orang awam ya Pak Ustadz? Ya ini kau kan bukan orang awam. Tadi debat. Kau bukan orang awam kan? Coba bacain dulu. Bacain Ibraninya kayak gimana? Ini bahasa Ibraninya di sini nih. Ngomongnya nggak mau gantian. Coba kau bacain dulu yang Ibraninya. Ngomongnya gantian. Berani. Ya udah bacain. Ya, kita lihat apa yang dikatakan Muhammad. Bacain. Islam. Kacau. Disuruh bacain kitabnya malah ke lain-lain. Heran saya. Kagak bisa baca kitabnya sendiri. Kalau saya jelaskan saya itu tidak mempelajari bahasa Ibrani, Bang Nandar ya. Saya mumet belajar bahasa Ibrani itu. Ya kalaunya satu-satu saya tahu. Ya dia suruh saya baca, saya nggak belajar bahasa Ibrani, sudah saya bilang. Dia ngotot tetap ada teksnya, ketika saya tanyakan bacain, nggak bisa baca juga. Beda dengan Al-Quran ya. Al-Quran ya ada teks Arabnya, bacain. Gak mau juga baca dia. Iya, dia juga nggak tahu ya teks asli kitab dia ya, nggak tahu teks asli kitab Quran, lalu ngambilnya ke terjemahan. Nggak bisa diskusi dia. Aduh. Kalau kau mau bahas Quranku itu ada teks Arabnya. Jangan kau ambil langsung terjemahnya. Halo. Halo Bang, selamat malam. Selamat malam. Silakan dibuka kameranya Bang.
Siap, bentar ya. Sok-sokan bisa gitu ya. Suruh baca nggak bisa juga. Sok bisa, ketahuan bilang kau sama aku nggak bisa ditipu. Aneh ya teman-teman. Silakan dibuka, open cam dulu bang. Gak bisa Pak. Aduh, kalau gitu saya ganti dulu bang ya, yang bisa open cam ya. Iya buku aja banyak gitu, tapi kagak bisa baca. Macam mana? Buku banyak tapi nggak bisa baca bukunya, sia-sia. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Iya bang, ada yang perlu disampaikan? Saya orang Muslim juga dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Iya, baik. Saya mau tanya Pak Ustadz. Orang itu tadi, yang saya herannya Alkitabnya sendiri dia tidak bisa baca. Iya makanya. Nyuruh saya yang baca, kan saya udah jelas bilang ya, wajar saya kagak bisa baca Ibrani. Satu, saya bukan pemilik kitab. Yang kedua, saya kagak belajar bahasa Ibrani. Kan gitu. Betul. Wajar gitu. Kalau dia merasa ada teks aslinya, saya tunjukin sesuatu, ya bacain bahasa Ibraninya. Nggak bisa baca juga. Ya, betul. Kan koplak ngajak baca teks asli, dia sendiri kagak bisa. Iya, betul. Aduh. Ada pertanyaan yang kedua Pak Ustaz. Apa tuh? Itu pasal itu saya belum tahu pasal itu. Dari dulu saya ingin sekali bertanya. Pasal itu suster tidak bisa menikahi dan pun itu pastor tidak bisa menikahi. Itu tolong bagi penjelasan untuk saya Pak Ustadz. Oh nanti kalau ada Katolik yang naik ya. Ya. Nanti saya tanyain bertanya lah Pak Ustadz. Kita bertanya lah itu. Pasal soalan itu tidak pernah saya dengar. Kita bertanya. Baik. Nanti saya tanyakan sama Katolik itu, bukan Protestan itu. Iya. Jadi oke Pak Ustadz, saya turun lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, nanti ya pesan beliau tuh kalau ada Katolik nanti saya ini ya bantu tanyakan gitu ya. Sok-sokan ya teman-teman bacain kitab saya, ada teks aslinya. Ya udah, mana tunjukkan, kan kayak gitu. Dia tunjukkan teks aslinya. Saya bilang udah ya, Kak, saya kagak belajar bahasa Ibrani. Saya kagak belajar bahasa Ibrani ya, dan saya bukan pemilik kitab. Kau yang bacain. Saya tunjukkan ya. Di laptop saya kagak bisa baca juga dia. Jadi ngapain kau bawa ke teks asli? Ya, beda dengan Al-Quran saya. Al-Quran saya itu ada teks aslinya, bahasa Arab. Ya, bacain Arabnya dulu. Kocak. Oke. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam bang? Iya, saya Muslim Pak Ustaz. Mau tanya ada yang mau disampaikan? Gitu. Hah? Ada Pak Ustaz. Apa tuh? Iya itu, kalau Quran kita itu kan ada bahasa Arabnya, dibaca bahasa Arabnya dulu, baru terjemahannya. Baru terjemahnya. Kitab sendirinya pun nggak bisa baca. Itu mau debat pembodohan, debat apa itu Pak Ustaz? Makanya. Gak jelas sekali kan gitu. Iya. Dia kitab sendiri aja dia tuh nggak bisa baca. Mau kayak gimana? Mau kayak gimana coba itu? Dia nggak bisa baca. Itu mau membohongi orang itu.
Betul, Bang. Kalau Quran itu kan ada bahasa Arabnya, baru dibaca terjemahannya. Nah, kitab biar itu kan ada. Kalau kitabnya kitab aslinya kan bahasa Arab ya nanti saya bacakan kan kayak gitu. Nggak apa-apa kan? Betul. Betul. Itu banyak buku nggak bisa baca, pamer itu yang pakai kacamata, yang pakai masker apa itu. Makanya buat apa banyak buku nggak bisa baca? Buat apa ya? Kan banyak buku nggak bisa baca gitu. Mending ditimbang aja itu buku semua, ditimbang itu buku itu ditimbang kalau nggak bisa dibaca. Aneh emang. Percuma, Pak Ustadz. Percuma, betul. Ya. Ngajak debat sama Pak Ustadz, kitab sendiri aja dia nggak bisa baca, Pak Ustadz itu. Bodoh makanya saya nggak bisa dibodoh-bodohi gitu. Ketahuan, mau bodoh-bodohin orang pintar pasti ketahuan. Ada lagi Bang, biar kita naikin Kristen yang lainnya. Siap, Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, teman-teman semuanya, sebentar. Syukran jazakumullah. Bacik Nur, syukran jazakillah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Iya teman-teman, kalau saya sih nggak mendalami bahasa Ibrani gitu. Karena saya mendalami bahasa Ibrani, Kristen disuruh baca juga nggak bisa mereka. Iya, nggak bisa baca juga dia, sama gitu. Makanya saya lebih mendalami yang terjemahannya aja. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Garut, salam kenal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang disampaikan. Iya. Nyimak aja Pak Ustaz, turun lagi ya. Kalau gitu ya kita cari Kristen dulu ya yang mau diskusi, oke? Okay? Pak Ustaz ya. Salam. Ya. Baik. Oke, Bang. Kalau gitu saya follow dulu dan saya gantikan dengan kawan Kristen yang mau diskusi ya. Iya Pak Ustaz, aku nyimak nih ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Iya, Islam, Bang. Islam, Ustaz. Ya ada yang mau disampaikan? Soalnya kita diskusinya lintas iman gitu. Iya, makasih Bang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Bang. Salam kenal. Baik. Salam kenal. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Islam kagak usah ikutan naik ya, biar cepat. Yang Kristen aja yang dinaikin, oke? Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Ustaz. Kristen Islam, Bang. Saya memperkenalkan sama Ustaz Yusuf Fai.
Anda Islam atau Saya- Kristen? Silakan. Saya sangat mendukung. Abang buka dulu kameranya, Bang. Silakan on cam dulu baru ngomong gitu. Ya. Nah, baik. Makasih. Iya, Anda Islam atau Kristen? Saya aslinya orang Muslim. Ada yang mau Semenjak disampaikan? sampai berdiskusi tentang lintas agama, itu banyak orang jadi mualaf. Saya itu sangat bangga itu Pak Ustadz. Iya, Bang. Ya, begitu saja. Terima kasih. Baik. Nah, makasih banyak ya Pak ya silaturahimnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saudaraku yang muslim ya, kagak usah minta ikutan naik ya. Biarkan kawan kita yang Kristen yang naik ya untuk berdiskusi dengan kita, oke? Jangan buang-buang durasi gitu. Ya, sabar dulu. Ini dipilih moderator mungkin nanti tuh ya. Sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Enggak, ini saya mau bertanya, itu Bang Holong tadi itu tuh Islam atau kayak mana Bang? Dia mu'alaf gitu, masuk Islam dia. Tapi kok berdebat sama Bang Zuma dia di sebelah Bang? Debat kenapa dia? Enggak tahu, dia bertanya tentang Kristen juga sih itu. Iya, dia Bang Juma nggak tahu mungkin. Tapi nggak ada dia dibilang situ dia mau kalau mu'alaf gitu. Dia mau berpikir dulu katanya. Oke? Oh gitu. Oke ya. Ya, makasih Ustaz ya. Oke. Ya, salam kenal. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ya teman-teman TikTok setelah demo ini kayak ada pembatasan penonton gitu ya? Heran saya. Kenapa ini? Aduh, turun dulu. Kayak ada pembatasan gitu tok-toknya. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Malam, Bang. Dari Islam atau Kristen? Kristen. Open cam lah dulu, ya. Tadi saya dengar Ustadz Bang, silakan dibuka dulu kameranya sesuai syaratnya, baru ngomong gitu. Tadi saya dengar Ustadz bilang pintar kan. Coba silakan dibuka dulu kameranya dibuka dulu, Bang. Baru kita ngobrol. Open cam dulu, silakan. Kan dia bilang pintar tadi kan. Aduh, turun dulu ya Bang ya. Diminta open cam, ngomong aja. Iya. Open cam dulu baru ngomong ya. Bukan ngomong dulu tapi nggak buka kamera. Anda buka dulu kameranya, baru Anda ngomong gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Malam Bang.
Malam bang. Islam Kristen bang. Kristen bang. Silakan open cam dulu bang. Bantu bang. Itu udah saya kirim tuh. Nyalakan. Nah gitu. Thank you bang. Ada yang dipertanyakan silakan. Ya, saya lihat dari topik Bang, ini kan. boleh dikencangin dikit nggak suaranya gitu, kecil kali. Ya, saya kan baca di topiknya itu Kristen selalu bantah kitabnya. Sebagai seorang Kristen, ya dia nggak mungkin dong bantah kitabnya. Maksudnya gimana ya Bang? Colong kasih penjelasan dulu. Oh baik, ya Kristen selalu membantah kitabnya. Hal itu terbukti kalau kita bertanya kepada pihak Kristen ya kawan-kawan semuanya. Nah coba kita bertanya dulu berarti sama abangnya ya. Coba kita bertanya dulu sama abangnya kalau seperti itu agar membuktikan sesuai judul. Bang, Ya. Yesus di Lukas 4 nomor 8 ya. Di situ dikatakan oleh Yesus, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Saya mau tanya, Anda nyembah siapa? Yesus. Nah, kan udah membantah kitab Anda. Nah, kan gitu, udah dibantahnya dah. Kata Yesus, sembahlah Allah, Anda sembah Yesusnya. Anda bantah sendiri kan kitab Anda. Ah, gitu. Nah, dia kan Yesus itu kan dilahirkan jadi manusia. Dia datang ke dunia di kitab Mika, di kitab Yesaya juga sudah dinubuatkan bahwa dia akan datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia bagi mereka yang percaya kepada dia. Ya percaya kepada Dia, bukan menuhankan Dia, bukan nyembah Dia. Mana sih? Itulah gak sesuai judul kan, Kristen selalu bantah Bibelnya, kitabnya. Membantah. Tapi sebentar bang ya. Biasa bang, biasa lagi bisnis. Teman-teman bentar ya, saya ada yang diambil bentar juga. Bentar bang ya, sorry bang ya. Aduh, iya, gimana bang? Kita jangan ini aja, relax aja, nggak usah dibawa ke hati. Kita kan negara Indonesia punya banyak agama dan bebas berdemokrasi, kan seperti itu bang. Ya iya, kita tahu, kita nggak bahas politik, nggak bahas negara, kita bahas agama. Iya, bahas agama kita bang, ya bukan bahas negara atau politik. Karena saya kan kadang mengikuti Juma juga, mengikuti Edis TV, tapi pola pikir saya itu kan artinya Indonesia itu kan berbagai macam suku, agama. Dengan pola pikirnya harus maju, teknologi sudah maju, jangan terlalu fanatik gitulah bang. Gini aja, kita tahu Indonesia itu bineka tunggal ika, bermacam-macam tapi satu, kan gitu. Ada larangan negara kita untuk diskusi agama, ada nggak?
ada bang. Enggak ada ya udah. Makanya nggak usah bawa-bawa urusan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kita bahas aja diskusi agama. Ngapain bawa-bawa negara? Maksudnya tadi abang bilang bantah saya di kitab saya di mana itu bang? Di Lukas berapa tadi? Biar saya buka dulu. Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 ayat 8. Di situ dikatakan dengan perikop pencobaan di padang gurun. Berarti artinya di sini kalau saya baca satu perikop di situ dikatakan ketika Yesus pergi ke padang gurun, maka datanglah iblis untuk mencobai dia. Di ayat 8-nya berkata, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Itu dia berkata kepada iblis itu bang yang mencobai dia ketika dia dibawa ke padang gurun. Iya, sama iblis aja dia ngomong sembahlah Allah, apalagi sama pengikutnya. Pikir dong kan kayak gitu. Sama musuhnya aja, sama musuh Yesus aja, sama musuhnya Yesus memerintahkan sembahlah Allah, apalagi sama muridnya. Iya, dia begini bang. Di Yohanes 1 ayat 1 berkata, Itu bukan ajaran Yesus Itu bukan ajaran Yesus, makanya Anda bantah lagi itu milik Yesus. Coba kalaunya saya bawa milik Yesus, ya perkataan Yesus, bawakan yang perkataan Yesus gitu. Itu perkataan dari siapa? Dari tulisan Yohanes, bukan perkataan Yesus. betul. Makanya kalau kita bahas Yesus, maka yang dikatakan Yesus yang kita bahas. Justru abang yang bilang bantah Alkitab saya, bukan saya yang bantah. Nah, tadi gini aja, kan tuh kepada iblis dia nyuruh sembahlah Allah, apalagi kepada pengikutnya, ya kepada muridnya. Anda sembah siapa? Anda sembah Yesus. Udah membangkang dengan kitab Anda. Di situ aja hal mudahnya gitu loh. Di kitab Yesaya, Yesus itu kan sudah dinubuatkan. Tadi Yesaya kan berapa bulan? Yang tadi abang bilang waktu di Yesaya berapa tadi? Yesaya berapa? Yesaya 9 ayat 6. Itu buat Raja Hizkia. Iya. Itu yulet, itu kata yulet itu pasten atau sudah terjadi di zaman itu. Bukan nubuatan itu. Telah lahir. Bang, Anda paham kan telah lahir dengan akan lahir? Beda kan? Iya. Nah, makanya telah lahir udah terjadi itu. Kan terbukti lagi kan Anda bantah kitab Anda sendiri itu. Lah, saya ngebantah, mending saya nggak ikut agama Kristen, nggak agama ikut Islam. Sudah tahu tadi Yesaya 9 nomor 6 kata Anda untuk Yesus. Padahal di situ kosakatanya telah lahir. Di zaman itu telah lahir. Lalu apa? Anda bantah untuk Yesus kata Anda. Bedanya, Bang. Yang namanya telah terjadi, telah lahir ya bukan nubuatan. Aneh kan teman-temannya yang di YouTube ya. Dia sendiri yang bantah kitabnya gitu loh. Saya tidak membantah, Bang. Ayo udah kalaunya Anda tidak bantah, dikatakan kitab Anda telah lahir di zaman itu, ya sudah bukan untuk Yesus. Karena di kitab Mika juga berkata seperti itu. Kalaunya telah lahir ya, yang lain gugur itu buat Yesus. Ya enggak lah, karena itu kan nubuatan untuk seorang juru selamat yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Bang, telah lahir Anda ngerti kan telah? Telah itu apa? Sudah terjadi gitu. Artinya di zamannya saya itu telah terjadi seorang anak lahir. Bukan akan lahir, bukan untuk Yesus. Mau bantah gitu? Mau bantah lagi kitab Anda gitu. Kalau kita lihat dari perikopnya, kelahiran Raja Damai.
Makanya saya bilang, yaitu kitab Yahudi telah lahir itu adalah untuk Raja Hizkia. Apa arti Hizkia? Ya, Hizkia itu Allah yang perkasa. Bukan. Ada. Bukan untuk Yesus, makanya disebutkan Yesaya telah lahir, bukan akan lahir. Gak mungkin dong yang namanya Hizkia itu dia disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja damai. Dari namanya aja kekuatan Allah, Bang, Hizkia itu. Salah apa menafsirkannya? Bukan ini Bang, bukan tafsiran saya, tapi tafsiran pemilik kitab Yahudi yang punya tafsir. Nah, tafsirannya itu artinya untuk yang akan datang, di mana Yesus itu akan lahir, dialah yang menjadi penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Gitu. Nih Bang ya, yang saya tunjukkan sama Anda ya. Dari komen abang ini kan, dari judulnya Kristen nih Bang, selalu. ini kan yang Anda bawa kan, nih tafsiran Yahudi nih, ya. Saya kurang paham Bang kalau baca surat Yunani. Bukan Yunani, Ibrani ini Bang. Sorry. Iya, saya 9 nomor 6 kan nih, ya. Seorang anak telah lahir. Ya. Kan? Apa kata Yahudi di sini? Hah? Nah, untuk siapa ini? Kata pemilik kitab. Nih, untuk Hizkia. Apa arti Hizkiyahu? Allah yang perkasa artinya. Itu ayat berapa tadi Bang? Yesaya 9 nomor 6. Apa Bang? Ini pemilik kitab nih ya yang terjemahin. Nih kesimpulannya, mari kita ambil Yesaya 9 nomor 6. Tidak menubuatkan anak yang akan jadi Tuhan. Meskipun anak ini mempunyai nama yang artinya Allah yang perkasa, tapi tidak membuktikan bahwa anak itu adalah Tuhan. Anak yang dimaksud adalah Raja Hizkia, kata Yahudi. Saya punya datanya, itu pemilik kitab Yahudi langsung yang menjelaskan. Bentar ya. Gitu Bang. Apa? Iya. Jadi saya lihat di tafsiran Yesaya 9 ayat 6 ini, itu menubuatkan kelahiran Mesias Yesus Kristus. Itu tafsiran Kristen, bukan pemilik kitab. Itu maunya Kristen Bang, tafsiran dari Kristen. Coba kalau saya ambil tafsiran dari Yahudi, pemilik kitab langsung. Siapa yang mereka sebut Raja Hizkia? Mereka yang punya kitab, mereka yang bisa baca, mereka yang tulis. Anda nafsirin sembarangan berarti. Coba. Hah? Banyak jedanya Bang ini ya. Iya teman-teman ya, penontonnya 6.200 dari live kemarin dibuka sampai sekarang ya, ada pembatasan dari TokTok nih, entah kapan normalnya penontonnya. Bang, next time kita bisa live lagi. Kebetulan saya lagi sibuk. Gak apa-apa, kalau menang itu biasa, namanya kita berdebat sehat kan. Lagi sibuk saya, mungkin besok kita bisa live lagi Bang ya. Ya baik ya Bang ya. Silakan kerja dulu lah. Waktu santai aja naik gitu ya. Ya siap. Jangan sambil kerja. Oke. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Islam Bang.
Saya Islam bang, tapi saya ada yang mau saya tanyakan bang. Untuk mengenai masalah di tempat wilayah saya tinggal. Saya tinggal di pelosok dalam Sumatera, khususnya di wilayah Sumatera ya bang. Ini lebih banyak dominan kaum minoritas yang untuk mendoktrin. Nah untuk saat ini, jika ada masalah begitu, untuk hukumnya di mana itu bang? Ada tidak untuk kekuatan hukumnya untuk bisa mencegah adanya suatu doktrin minoritas kayak gini bang? SKB 3 menteri bang, SKB 2 menteri apa 3 sekarang? Itu dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Laporkan ke polisi, sangkut dia. Jadi untuk kekuatan hukumnya ke kepolisian atau ke pengadilan agama bang? Kepolisian. Tetapi dengan ada bukti otentik ya bang ya? Iya. Nah dan juga untuk masalah apologet ini bang ya, ada tidak untuk kekuatan hukumnya bang? Jadi khususnya untuk Islam misalnya ada di daerah atau di ya khususnya di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, ada tidak yang ada kekuatan hukumnya bang? Jadi bisa kita untuk mengadukan ke sana saja bang? Gini, kalau untuk masalah berdiskusi nggak ada pelanggarannya bang. Semua bebas menyatakan pendapat gitu. Nggak ada ininya, nggak ada aturan negara. Karena di kampung saya ini bang, kelihatannya udah banyak doktrinisasi. Ya kalau udah banyak laporkan ke polisi, ada pidananya. Oh, ada kekuatan hukumnya ya bang? Ada. Oke, makasih ya bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, yang Kristen mana? Yang Islam gak usah minta naik ya, hanya memperlambat waktu gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, lama. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam bang. Dari Kristen? Iya, saya Kristen. Silakan open cam dulu lah. Oh, tunggu sebentar, saya ambil baju sebentar ya, Pak. Ya. Ya bang ya. Bisa kan? Silakan, ambil baju, silakan. Ya, bentar ya. Sabar ya. Iya teman-teman, ada pembatasan TikTok kayaknya. Edis aja berapa cuma yang nonton 6.000 juga Edis, saya lihat siang tadi. Bentar ya bang ya, sabar ya. Pakai baju bentar ya. Oke. Ada pembatasan. Ya kita kasih waktu semenit gitu. Ambil baju itu bentar aja. Nah gitu. Oke. Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Saya cuma mau tanya. Kristen selalu membantah kitabnya. Nah, yang dibantah yang di mana itu bang? Baik. Yang dibantah yang di mana? Contoh kayak gini bang ya. Di kitab Anda, Yesus berkata, sembahlah Allah. Yang mana? Hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Oke? Ya. Sekarang Anda nyembah siapa? Terus lanjut.
Saya menyembah Tuhan saya Yesus Kristus. Nah, udah Anda bangkang itu. Sudah Anda bantah kitab Anda. Kata Yesus sembahlah Allah, malah Anda sembah Yesusnya. Nah, kan gitu, udah membantah kitab Anda sendiri, udah tuh. Gini, tunggu. Kalau Anda mengatakan saya membantah itu, Anda yang punya room, saya minta tolong kepada Anda, tolong dibukakan, karena saya punya handphone hanya satu. Oke, baik. Oke. Kata Yesus. Tetapi Yesus berkata, ini perkataan Yesus ya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja ya, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Anda nyembah siapa? Saya menyembah Yesus Kristus. Anda ingin Yesus nyuruh menyembah siapa, Bang? Menyembah Allah. Di situ aja udah Anda bantah kitab Anda. Bang, ini Anda kena pelanggaran karena merokok. Anda kena pelanggaran karena merokok. Saya hapus dulu ya. Minta naik lagi ya. Oke. Mana tahu anak saya tadi sudah tidur. Ya, pelanggaran itu. Rokok. Nggak boleh ngerokok. Silakan minta naik. Abangnya tadi, silakan minta naik kembali gitu. Mana dia? Sabar ya. Tunggu. Silakan minta multi lagi, Bang. Ya, jangan ngerokok. Kalau ngerokok kena. Mana orangnya? Siapa tadi namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ligat, Edo. Selamat malam, Ustaz. Halo, selamat malam. Silakan, Anda Kristen? Iya, Bang, Kristen, Bang. Open cam dulu, Bang. Bang, izin, Bang, satu pertanyaan aja, Bang. Open cam aja dulu. Mau 10 Anda bertanya boleh. Ya, enggak, maksudnya gini, Bang. Mau open cam. Mau open cam. Sabar, Bang. Quran kan mengklaim. Enggak mau open cam. Ya udah, enggak mau dia ya. Ya, kalau kau nggak mau ikut aturan, saya nggak akan dengerin suara kamu juga gitu. Beres gitu. Kalau kau ikut aturan, maka saya akan hormati Anda gitu. Ya, kalau kau nggak mau ikut aturan, ya udah, saya juga nggak akan dengerin Anda. Jangan ngerokok, Pak. Kena gitu. Pelanggaran. Tadi kan saya sudah perlihatkan kepada Anda, kata Yesus sembahlah Allah. Anda menyembah Yesusnya. Di situ aja udah terbukti Anda membantah kitab Anda sendiri gitu loh. Mana tadi tertulis? Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 ayat 8. Oke. Bisa ditunjukkan Pak Ustadz sekalian biar saya bacakan. Nih. Nah, di situ disebutkan ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, kata Yesus sembahlah Allah. Anda nyembah Yesus, kata Anda. Udah Anda bantah kitab Anda tuh. Ya. Sebentar, saya ingin menjelaskan tertulis tadi. Ya, silahkan. Begini. Sewaktu Yesus, firman Allah yang menjadi manusia, dia kan firman yang kami yakini kan dia kan firman Allah yang menjadi manusia.
Itu perkataan dia itu kepada siapa yang ditujukan? Kata Anda kan dia menunjukkan perkataannya itu kepada siapa? Bang, kata Anda kan firman Allah jadi manusia ya? Betul? Tunggu Pak, jangan ke situ, jangan ke situ. Anda yang bawa gimana sih? Kata Anda firman Allah jadi manusia kan? Itu perkataan Yesus kepada siapa? Itu bukan perkataan Yesus. Jadi perkataan siapa? Masa perkataan saya? Kan tidak mungkin. Itu adalah tulisan Yohanes. Gimana sih? Bukan perkataan Yesus. Yohanes yang menuliskan, Yohanes itu muridnya, dia itu kesaksiannya. Gimana pernah ya? Kalau Yesus itu kesaksiannya. Gini, kalau itu tulisan Yohanes, muridnya Yesus. Sabar. Anda kan menunjukkan kepada saya bukan perkataan Yesus. Nah, di mana Yesus mengatakan dia mengesahkan tulisan Yohanes? Yohanes itu murid Yesus. Iya, mana pengesahan Yesus? Kita diskusi baik. Iya, makanya kita TikTok aja gitu, diskusi baik. Gini, mana tadi? Coba bisa Anda minta tolong Anda menunjukkan tadi yang tertulis tadi? Ya, Lukas 4 nomor 8 kan? Bisa Bapak tuliskan? Tunjukkan. Nih ya, tulisannya merah ya. Oke. Tulisan merah Anda tahu maksudnya apa, Bang? Menyatakan itu. Ya, tadi Bapak menyatakan bahwasanya itu bukan perkataan Yesus. Di situ sudah tertulis, tetapi Yesus berkata kepadanya, Anda tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Perkataan Yesus tintanya merah ya? Yesus untuk itu dinyatakan Yesus untuk siapa? Oke. Dinyatakan Yesus itu untuk iblis apa? ini. Iblis. Bukan untuk manusia kan, untuk iblis kan. Untuk iblis aja, untuk musuhnya ya itu disuruh Yesus nyembah Allah. Apalagi untuk manusia, untuk muridnya. Gimana sih? Sama musuhnya aja Yesus menyuruh menyembah Allah, apalagi sama muridnya. Coba perikopnya bisa Anda mengetahui perikop ada atau tidak? Coba perikopnya apa di situ? Percobaan di padang gurun. Dicobai di padang gurun. Iya. Dicobai, siapa yang mencobai? Iblis. Yang mencobai manusia itu siapa? Yang mencobai manusia siapa? Tuhan atau iblis? Iya. Yang mencobai manusia itu Tuhan atau iblis? Yang mencobai itu manusia. Yang mencobai manusia itu Tuhan atau iblis? Mencobai manusia apa? Kita mau berbuat jahat, mau memperkosa seseorang atau beda pembahasan itu. Kita bahas Lukas 4 ini. Yang mencobai di situ siapa? Iblis atau iblis. Tuhan? Iblis kan? Yesus berkata kepada iblis dan iblis mencobai Yesus kan itu. Dan Yesus mengetahui itu. Iya, sama iblis aja disuruh Yesus sembah Allah, apalagi sama muridnya. Apa kata Yesus? Itulah katanya. Ya sudah. Ada Yesus ngomong sembahlah aku. Gini loh Bang. Gini. Kalau saya mengkutip yang dari situ, jangan itu udah lari dari konteks Anda ini. Ini enggak lari. Dia berkata sama iblis, sembahlah Allah, bukan sembahlah aku. Kristen selalu membantah kitabnya. Dari mana kami membantah? Sekarang Anda sembah siapa? Sementara saya. Tunggu, saya ingin membenarkan ini. Ini tema Anda ini tidak benar. Iya, silakan bantah dulu kitab Anda, silakan. Anda menyatakan bahwasanya itu Kristen selalu membantah kitabnya. Sementara ini kita tadi sudah bertanya ya, diskusi ya. Itu bukan perkataan Yesus untuk manusia. Oh, bukan perkataan Yesus untuk manusia. Oh. Iya. Di padang gurun dan iblis datang mencobai dia sebagai manusia. Terus kalau gitu saya
Perkataan Yesus untuk manusia mana? Sembahlah aku, kata Iya, Yesus. kita kembali ke tema Anda. Tema Anda ini tidak Ya, benar. makanya kita bahas tema. Ada nggak kata Yesus sembahlah aku? Karena Anda mengatakan Anda menyembah Yesus. Yohanes 13 ayat 13 dia adalah Tuhan. Nggak ada di situ. Akulah guru dan Tuhan itu beda-beda. Nggak ada Yesus menyuruh menyembah di situ. Yang saya cari sembahlah Yesus. Bukan yang demikian, Pak Ustadz, jangan Anda menyatakan. Anda bantah pula kitab Anda. Udah 2 kali Anda bantah kitab Anda tuh. Tunjukkan ayat yang saya katakan tadi, Yohanes 13 ayat 13, dia adalah Tuhan. Tapi Anda jangan kemana-mana. Saya ingin membahas tema Anda tadi. Anda menunjukkan itu tadi kan? Ini itu yang Anda tunjukkan tadi untuk tema Anda berarti. Ya. Terus? Oke. Iya. Dan Anda sudah mengakui bahwasannya itu adalah untuk iblis, bukan untuk manusia. Lah, untuk sekarang kita cari untuk manusianya mana? Ada nggak Yesus menyuruh sembahlah aku? Hanya untuk membuat pembenaran, bukan untuk mencari kebenaran. Sama iblis aja dia nyuruh nyembah Allah, apalagi sama muridnya. Kayak gimana sih? Kayak gini, kalau Anda mau bantah ya, kalau Anda mau bantah saya, silakan Anda tunjukkan perkataan Yesus kepada manusia, sembahlah aku. Mana? Baru top bantahannya. Yohanes 13 ayat 13. Nggak ada di situ, nggak ada, beda. Nggak ada di situ Yesus minta sembah, nggak ada. Anda tunjukkan Yohanes 13 ayat 13. Oh, saya tahu. Akulah guru dan Tuhan. Tidak, tahu. Jangan hanya tahu, tunjukkan ayat. Ya, iya. Saya udah tahu. Aku adalah guru dan Tuhan. Nggak ada di situ dia mengatakan sembahlah aku, nggak ada. Saya udah tahu, ngapain saya ditunjukin? Udah tahu saya. Aku adalah guru dan Tuhan. Nggak ada di situ dikatakan Yesus sembahlah aku, nggak ada. Nggak ada. Ayatnya mana? Iya, saya udah tahu. Udah tahu. Di situ saya udah tahu kagak ada Yesus menyuruh menyembah, nggak ada. Berani kau pengecut. Nggak ada. Ya udah Anda yang buka kalau kayak gitu. Yang punya room. Tunjukkan ayatnya. Udah, ya saya udah tahu aku adalah guru dan Tuhan. Tuh saya bacain udah. Saya udah bacain. Bayangkan saya udah bacakan, gak perlu saya tunjukkan lagi ya. Yohanes 13:13, akulah guru dan Tuhan. Udah tahu saya. Paham? Saya udah tahu dan saya bacakan pula. Akulah guru dan Tuhan dan perkataanmu itu benar, kata Yesus. Tunjukkan ayatnya. Ya udah, nggak ada di situ sembahlah aku, nggak ada. Nggak ada di situ sembahlah aku, nggak ada, kata Yesus. Nggak ada. Udah cari coba ayat yang lain yang Yesus berkata sembahlah aku, di mana? Tunjukkan di mana? Di mana? Cari ayat yang betul, sembahlah aku, kata Yesus. Di mana? Ayat pegangan saya kuat di situ semua. Apa? Yohanes 13 ayat 13. Nggak ada di situ sembahlah aku. Tunjukkan ayatnya Yohanes 13 saya ayat 13. Udah tahu, saya bilang. Ngapain lagi ditunjukkan ayat itu dalam kepala saya? Ayatnya aja dalam kepala saya, ngapain saya tunjukin? Nggak ada di situ sembahlah aku. Tunjukkan ayatnya. Udah tunjukkan dalam kepala saya ya. Bunyinya nih ya, Yohanes 13:13, akulah guru dan Tuhan dan perkataan engkau betul, kata Yesus. Nggak ada sembahlah aku, nggak ada. Yang kita minta dari Anda ya, karena Anda menyembah Yesus ya, Anda kan tidak terima judulnya. Anda tidak terima judulnya. Kan gitu. Nah, yang saya minta biar Anda tidak dibilang membantah kitab Anda,
Coba tunjukkan sama saya, sembahlah aku, kata Yesus. Nah itu kan, room ini nggak berbeda kalau nggak kau tunjukkan. Loh, room ini nggak. Udah di dalam kepala saya, ngapain? Ngapain ditunjukkan kalau saya udah hafal? Ngapain coba kalau saya tunjukkan, ngapain saya udah hafal sendiri? Saya tidak mengerti untuk yang ke situ, saya minta tunjukkan yang saya pahami. Ya iya, ini saya tunjukkan, saya bacakan langsung ya. Akulah guru dan tuan. Nah tuh. Tunjukkan. Ini saya tunjukkan, bahkan saya bacakan ya. Akulah guru dan tuan. Udah, apa lagi? Malu sama diri sendiri. Jangan sok hebat. Lah, ayo tunjukkan. Ini saya bacakan Yohanes 13:13. Akulah guru dan tuan. Nah, apa lagi? Ayat tunjukkan. Lu kok nggak berani tunjukkan? Lah, kagak perlu lagi saya tunjukkan di dalam kepala saya, langsung saya bacain nih. Akulah guru dan tuan. Ah. Kenapa? Coba. Tunjuk ayatnya yang mana? Ya. Itu isinya saya bacakan langsung. Takut. Apanya takut? Udah hafal saya. Takut. Nunjukin Akulah ayatnya. guru dan tuan, kata Yesus. Dan perkataan itu betul. Dah. Kamu takut nunjukin ayatnya? Gak ada di situ sembahlah aku, gak ada. Ya kalau berani tunjukin. Gak ada sembahlah aku, gak ada. Ya kamu takut enggak? Ya. Kamu takut nggak nunjukin? Udah di dalam otak saya, sembahlah aku, nggak ada di situ. Coba cari ayat yang Yesus berkata sembahlah aku, di mana? Saya tunjukkan Yohanes 13 ayat 13. Nggak ada di situ Yesus berkata sembahlah aku, nggak ada. Kamu takut nunjukin ayatnya? Ini saya bacakan Yohanes 13 nomor 13, telinga Anda buka. Akulah guru dan tuan, dan perkataanmu itu betul. Nah, tuh saya enggak menunjukkan lagi, langsung saya bacakan kepada penonton. Bayangkan. Apa coba? Berani nggak nunjukin ayatnya? Lah, nih saya bacakan sekali lagi ya, telinga Anda pasang. Ya, akulah guru dan Tuhan. Ya, akulah guru dan tuan. Memang sebab seperti itulah kata Yesus, akulah guru dan tuan. Burung beo saja bisa mengikuti omongan saya. Lebih bagus burung beo daripada Anda, kayak gimana? Ya udah, kalau saya bilang kalau saya bilang di situ nggak ada, Yesus menyuruh menyembah, ya. Cari ayat lain di mana Yesus berkata sembahlah aku, gitu. Data tidak tertunjuk itu sama dengan burung beo. Ya, Anda minta, Anda kan minta tunjukkan. Burung beo itu menyatakan, saya nyatakan kepada burung beo itu burung beo itu mengatakan Udah. Nah itu. Udah. Nih, saya enggak menunjukkan lagi, tapi langsung saya bacakan. Dengarkan ya, Anda dengarkan. Langsung saya bacakan. Yohanes 13:13. Akulah guru dan tuan. Tuh. Dan katamu itu tepat, kata Yesus. Sebab memang akulah guru dan tuan. Nah, apa tuh? Bisa Anda tunjukkan? Bukan saya tunjukkan lagi, langsung saya bacakan. Itu isinya Yohanes 13:13, kagak ada Yesus menyuruh sembahlah aku, nggak ada. Takut, tidak berani. Nih, ya. Mana sembahlah aku kata Yesus, mana? Mana? Kamu menyebut apa itu? Coba Anda baca. Sembahlah aku mana? Kamu menyebut siapa? Sembahlah akunya mana? Begini. Kan beginilah. Sudah dibacakan, ditunjukkan juga ngotot kan. Dibantah pula Bibelnya. Udah dibilang, saya udah hafal gitu ya. Di situ tidak ada Yesus menyembah, nggak ada sembahlah aku.
Anda kan mengatakan Anda menyembah Yesus. Di mana tertulis kata saya? Kan kayak gitu. Itu yang saya minta. Di mana Yesus mengatakan minta sembah? Di mana? Yesus tidak pernah menyatakan dia harus disembah. Tapi kalau dia menyatakan bahwasanya dia Tuhan, dia sudah menyatakan bahwasanya dirinya Tuhan. Ya kalaunya Yesus tidak pernah mengatakan untuk minta sembah, lalu Anda sembah, berarti Anda melawan kitab Anda. Sesuai berarti judulnya. Gimana sih? Aduh. Yesus kan udah tahu tidak minta sembah, kata Anda, tidak ada menyuruh, tidak ada tertulis di kitab Anda. Lalu Anda sembah tuh Yesusnya, berarti Anda membangkang kitab Anda. Aduh. Bapak Ustadz yang terhormat, dia tidak minta untuk dia disembah, tapi dia sudah menyatakan bahwasanya dirinya Tuhan. Jadi tidak perlu orang pintar itu langsung berpikir, oh berarti dia adalah Tuhan dan harus diikuti. Itu siapa Tuhan? Tuhan siapa Tuhan? Tuhan kali. Nah, itu tadi Yohanes 13 coba buka lagi. Itu kalau di situ diterjemahkan. Tidak, tunjuk lagi. Tunjuk lagi coba. Itu pernyataan. Bentar. Pernyataan. Tes. Cek. Kedengaran nggak suara saya? Ngeles. Udah ada ya. Kayak gimana? Di situ kurios bahasanya Tuhan. Nggak usah pakai original teks. Tadi Anda kan tidak mengerti original teks. Kalaunya kagak pakai original teksnya, dari mana dapat kosakata Tuhan itu dari mana? Coba. Saya mau tanya, kalau kagak ada original teksnya, kata Tuhan itu dapat dari mana coba? Pak Ustadz yang terhormat, coba saya mau tanya sama Anda. Ya, ini kan ada terjemahannya. Ya, ini kan ada terjemahannya. Oke? Jangan kesana kemari. Anda sudah membuka. Jangan kesana kemari. Kita bahas kitab Anda ini, Yohanes 13 ini, kan gitu. Ya, oke? Ini kan ada terjemahannya. Ya, dari mana dapat terjemahan ini dari mana? Saya mau tanya, Anda dapat terjemahan ini dari mana? Coba Anda sudah membuka. Udah. Coba Anda dapat terjemahannya ini dari mana? Anda sudah membuka dan sudah menyatakan kan? Iya, ini ada terjemahannya. Dapat terjemahan ini dari mana? Anda mengerti bahasa Indonesia atau tidak? Iya, ini bahasa Indonesia. Anda dapat terjemahannya ini dari mana? Dalam bahasa Indonesia atau bahasa apa? Iya, ini dapat terjemahannya dari mana? Saya tidak mau tahu. Itu tidak mau tahu. Tidak mau tahu dapat terjemahannya dari mana, tidak mau tahu. Makanya bantah teruslah kitab Anda, kan gitu ya. Aduh. Di situ aja udah ketahuan. Saya tanyakan Anda dapat dari mana terjemahannya, nggak mau tahu katanya. Anda tidak terima dan ingin membawa original teks, oke? Seseorang ada terjemahannya itu, dia dapat menerjemahkan dari mana? Kita di dalam Indonesia atau di negara lain? Iya, terserah aja mau dalam negara Indonesia atau negara lain, terserah. Seseorang yang mempunyai terjemahan dalam bahasa dia sendiri, dia ngambilnya dari mana? Menerjemahkan dari mana? Anda dibawa dalam terjemahan, Anda terima tidak? Nah, kalau kitab saya, ya nih kayak gini ya. Ya, nih saya contohkan sama Anda ya. Nah, oke. Ini kitab saya, ya ada terjemahannya. Nih, perhatikan di layar. Ada terjemahan bahasa Indonesia. Dari mana saya dapat terjemahan ini? Ya, dari ininya. Nih, ya. Dari teks ini, nih. Okay. Ya. Ada terjemahannya. Sekarang saya cari. Nah, sekarang ini, bentar biar Anda paham ya. Sekarang ini, ya. Ini cuma ada terjemahannya. Ini dapat dari mana terjemahannya?
kita berbicara dalam bahasa Indonesia. Iya, bukan bahasa dalam Indonesia, berbahasa betul. Pakai bahasa kita sendiri. Iya, ini saya pakai bahasa Indonesia. Terjemahan ini dapat dari mana? Terjemahan bahasa Indonesia ini dapat dari mana? Ini terjemahan dari burung beo gitu. Ah, terjemahannya dari burung beo gitu. Kayak gimana? Dari burung beo terjemahan ini. Pakai terjemahan bahasa Indonesia. Ya iya, kita pakai terjemahan bahasa Indonesia. Oke. Sekarang terjemahan bahasa Indonesia ini kita dapat dari mana? Jangan ke situ dulu. Apanya jangan ke situ dulu? Kita cari dulu dapat dari mana ini terjemahan. Anda bisa nggak? Sebentar, nanti saya dulu bertanya karena kitab Anda yang kita bahas terjemahan bahasa Indonesia. Pertanyaan Anda sudah berapa yang saya jawab? Pertanyaan Anda sudah berapa yang saya jawab? Ya, ini tadi kan saya udah jawab pertanyaan Anda. Ya, Anda menunjukkan hal ini. Jangan ke situ dulu. Ya, kalau Anda menyatakan saya mau cari ini dari mana asalnya? Terjemahannya kok ada gitu. Itu bukan saya yang mendapatkan dan itulah keimanan saya dalam bahasa. Bantahlah kitab kau terus ya. Imani terjemahan tuh ya. Kau mau dari beo mau dari siluman kan nggak tahu kita. Kayak gimana mau dari beo mau dari siluman itu terjemahan. Bahasa negara saya. Udah. Saya ingin menanya kepada Anda. Oke. Anda sudah saya jawab. Saya ingin menanya kepada Anda. Apakah kalau kitab Anda itu dibaca harus dengan bahasa Arab atau yang tidak boleh dengan bahasa Indonesia? Wajib pakai bahasa Arabnya. Kenapa? Dari bahasa Arabnya kita bisa menerjemahkan ke Indonesia. Oke. Kalau boleh saya belajar kepada Anda, ya, saya ingin belajar ini mengenai kitab Anda. Saya ingin membantah tema Anda tadi. Saya sudah bantah ya, walaupun sedikit banyaknya ada yang mengerti atau tidak. Tapi saya ingin belajar kepada kitab Anda. Adakah yang kontradiksi atau tidak? Itu yang terutama saya. Yang saya tanya kepada Anda, ada yang kontradiksi atau tidak? Yang kuat itu Al-Quran atau hadis? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Berarti yang lebih kuat yang mana ya? Al-Quran atau hadis? Lah, Al-Quran. Al-Quran, oke. Saya ingin membaca teks yang pertama. Apa ya di situ yang satu perikop dalam Al-Quran tadi? Bisa Anda tunjukkan? Nggak ada perikop dalam Quran, nggak ada. Kalau Anda menyatakan tidak ada dalam satu perikop, nggak ada Al-Quran itu perikop, nggak ada. Al-Quran perikop sih? Tidak, saya kurang mengetahui itu satu perikop atau yang bagaimana. Maksud saya dari pembukaan yang pertama. Kalaunya Al-Quran itu satu juz, satu surah. Nggak ada satu perikop, nggak ada. Ya udah, kalau gini Pak Ustadz ya. Saya ingin kalau satu juz itu yang bagaimana? Satu juz itu berapa ayat atau satu surah itu berapa ayat begitu? Satu juz satu buku nih. Berapa ayat dia tergantung. Nah, berarti kalau satu surah itu yang bagaimana? Satu surah tuh kayak gini nih, ya. Saya tunjukin, ini satu surah nih. Yang bagaimana? Nih, satu surah. Al-Fatihah ayatnya 7. Yang pertama, saya ingin yang pertama saja Pak Ustaz. Yang pertama nih. Bagaimana? Bagaimana? Berapa surahnya? Satu surah ya 7 ayat tuh. Nah. Oh, 7 ayat. Maaf ya Pak Ustaz, saya yang baca saya tidak kelihatan ini. Kalau satu surah itu 7 ayat dan dia maaf ini Pak Ustaz ya, kita gini. Kalau Anda bisa menggugurkan ini ya tanpa bisa
Kenapa bisa itu yang di dalam satu surah itu saya sangkal, ya? Oke, nyatalah gugur imanku. Maksudnya gimana? Oke. Begini, yang satu surah ini yang tertulis di situ apa saja? Ini yang pertama saja lah. Iya, yang tertulis. Ya, yang tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Ditunjukin lah Ustaz, biar semua orang pada tahu. Oh, kalau Islam tahu, soalnya hafal semua. Harus dinyatakan dengan bahasa Indonesianya. Oh, baik, saya bacakan ya sama bahasa Indonesianya, ya. Oke? Janganlah Pak Ustaz, tolong ditunjukin. Nah, gini aja ya. Saya baca dulu sampai habis, nanti betul atau salah silahkan ya. Kita lihat ya. Oke? Oke. Dan setelah itu nanti saya yang tanggapin ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuh. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Bang, kena lagi kau merokok sih bang. Kena lagi nih. Udah nggak apa-apa, nggak masalah itu. Karena aku yang... Enggak, berpengaruh. Kau turun dulu naik lagi, ya. Aduh, kok udah dibilang juga. Jangan ngerokok dulu gitu ya. Udah dibilang ngerokok kena, saya bilang. Kau sendiri yang melanggar kayak gimana sih? PL rokok itu kena. Kacau juga. Tadi dulu, hak dia masalahnya teman-temannya. Nggak apa-apa. Siapa tahu dia mau belajar gitu. Open cam lah. Nah, lanjutan. Maliki Yaumiddin, kan tadi ya. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Maka dari itu tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang Engkau murkai. Waladdallin, dan jalan yang sesat. Nih, perhatikan deh. Ya, betul nggak? Saya terjemahin. Tuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, ya, Tuhan semesta alam. Tuh. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Tuh. Sekarang nih Ustaz, kita diskusi yang baik aja ya. Ya gini bang, dari mana saya bisa menerjemahkan itu? Dari teks aslinya. Anda aja dari tadi ngotot. Coba kalau nggak ada Arabnya, dari mana saya dapat terjemahannya? Nggak bisa. Ya oke. Sekarang gini Ustadz ya. Anda menyatakan teks aslinya dan ke bahasa Indonesia. Iya, dari teks asli saya bisa terjemahin. Ya. Saya tanya kepadamu Pak Ustadz. Al-Quran itu perkataan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, kalau menurut orang Pak Ustadz itu siapa dia? Dia bukan makhluk. Dia Esa bukan makhluk. Nih, saya bacain lagi ayatnya tentang Allah ya. Tunggu, jangan kesana sini dulu. Yang saya tanya dulu Pak Ustadz. Allah itu
Siapa dia? Dia bukan makhluk. Ya, Kata Pak Ustadz. Allah itu adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Dan menciptakan seluruh isinya. Tuh. Nah, tapi sebelum tadi kita ke yang Bapak baca tadi ya. Anda menyatakan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Halo? Dalam keimanan Pak Ustadz itu bukannya tiada Tuhan selain Allah? Iya. Jadi kenapa berani Bapak Ustadz menyatakan Tuhan itu pencipta langit dan bumi? Ya iya, karena ada ayatnya. Tapi Bapak tadi sudah menyatakan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Iya. Tapi kenapa Bapak Ustadz berani menyatakan Tuhan itu pencipta langit dan bumi? Ada ayatnya. Harusnya Allah pencipta langit dan bumi. Ya memang Tuhan yang dimaksud itu Allah. Kayak gimana sih ini? Tuhan itu gelar kayak gini ya. Tuhan itu gelar, Allah itu nama. Pak Ustadz, Pak Ustadz, maaf ya, kita tinggal di Indonesia. Bukankah Anda sudah mengimani tidak ada Tuhan selain Allah? Betul. Nah, tapi tadi baru saja Pak Ustadz menyatakan Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya. Ada ayatnya. Bingung kan? Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa Anda mengimani tidak ada Tuhan selain kan Allah? Ada ayatnya. Gimana sih? Pak Ustadz, ini kembali lagi kita berbahasa Indonesia. Iya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Betul. Anda sudah menyatakan Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya. Sementara Anda sendiri, Bapak Ustadz sendiri mengimani tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa Bapak Ustadz tadi mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi? Karena ada ayatnya. Ini aku yang lari apa siapa yang lari ini? Bingung sendiri, dia yang nanya, dia yang bingung, teman-teman. Gimana dia yang nanya, dia yang bingung gitu. Kita dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jerman atau bahasa Inggris atau bahasa apa Indonesia ini? Kita. Ya udah, coba simak itu tadi. Makanya Anda perlu tanya dulu, apa itu Tuhan, apa itu Allah. Kenapa disebut tidak ada Tuhan? Kecuali Allah. Berarti Tuhan dan Allah itu beda. Kayak gini, Tuhan itu adalah jabatan. Allah itu adalah sebuah nama. Jadi kayak gini, Pak Prabowo adalah seorang presiden. Tidak ada presiden kecuali Prabowo. Ngerti? Tidak ada presiden kecuali Prabowo. Ngerti nggak? Berarti tidak ada presiden kecuali Prabowo. Artinya apa? Prabowo yang presidennya kan? Tidak ada presiden kecuali Prabowo. Berarti presiden tidak ada. Nggak ada. Mana ada presiden di Indonesia ini kecuali Pak Prabowo. Ngerti? Kecuali Pak Prabowo. Presiden. Hah? Tidak ada presiden kecuali Prabowo. Ada nggak selain Pak Prabowo di Indonesia di Indonesia ini presiden? Tunggu, tidak ada presiden. Berarti presiden tidak ada. Nggak ada.
Kecuali Prabowo. Kecuali Prabowo. Berarti Prabowo tidak Prabowo presiden. apa pangkatnya? Hah? Pangkat Prabowo apa? Pemimpin. Iya. Pemimpin negara. Iya. Jabatannya apa? Dia presiden. Ya presiden. Kan gitu. Ya, maksudnya nggak ada presiden yang lain kecuali Pak Prabowo, kan gitu. Tidak, Anda tadi menyatakan tidak ada presiden. Kosakatanya tidak ada presiden kecuali Prabowo. Saya tanya, Anda bertanya sama saya, nggak ada presiden? Nggak ada, kata saya, di Indonesia ini kecuali Prabowo. Nah, kan gitu. Tidak ada presiden. Kan Anda yang mengatakan tadi tidak ada presiden. Berarti presiden tidak ada. Nggak ada presiden kecuali Prabowo. Kecuali Prabowo. Kecuali Prabowo. Makanya kan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti narasi Anda tadi pun salah ya? Enggak ada salah. Tuhan pencipta. Enggak ada yang salah. Pencipta alam semesta. Karena yang dimaksud Tuhan itu adalah Allah satu-satunya. Anda mengimani tidak ada Tuhan. Enggak ada Tuhan, enggak ada kecuali Allah. Iya. Berarti kalau saya merujuk ke Tuhan semesta alam, merujuk ke Allah saja, nggak ada ke Tuhan-Tuhan lain, nggak ada. Bingung sendiri dia, teman-teman. Saya tidak bingung. Saya membawa narasi Anda. Iya. Saya membawa narasi Anda. Oke. Kan Anda bertanya tadi, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Udah, biarpun penonton yang menilai. Ya iya, penonton juga pada ketawain Anda. Sampai saya kasih udah contoh-contoh yang paling mudah gitu ya. Tidak ada presiden selain Prabowo. Sebagian menertawakan dan sebagian mengambil hikmah. Sekarang begini aja, Ustadz yang terhormat ya. Tadi Anda sudah menyatakan tadi yang dari mana pembukaan ayat itu perkataan Allah. Oke. Dari ayat pertama tadi bagaimana apa tadi Pak Ustadz bisa ditunjukkan? Jangan disebutkan lagi. Tidak, jangan disebutkan lagi, tunjukkan aja. Apa, Bisa Pak Ustadz? Kenapa? Ya biar nyata. Biar nyata. Biar semua tahu. Buat apa ditunjukin? Ini pasien saya ini akut, teman-teman. Ya. Apa nih? Nih. Nggak kelihatan Pak Ustadz, kurang dekat. Bisa saya bahasa Indonesianya, saya tidak mengerti itu bahasa tulisan itu tadi yang di atas. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Oke. Bisa lanjut terus. Saya ingin mengetahui. Di situ apa lagi disebutkan Pak Ustadz? Bisa disebutkan Pak Ustadz, minta tolong. Saya kurang jelas. Segala puji apa sih? Minta tolong bisa dibacain Pak Ustadz. Bacalah. Segala puji bagi Allah Tuhan apa sih? Tuhan semesta alam ya. Oke. Lanjut Pak Ustadz. Bisa lanjut lagi? Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Oke, itu baik semua. Lanjut Pak Ustadz. Yang apa sih? Apa nih Pak Ustadz? Yang menguasai ya Pak Ustadz ya? Yang menguasai hari pembalasan. Saya bisa berhenti di ayat ini? Tidak? Bisa kita pertanyakan ayat yang ini? Gak bisa, ya terus. Tidak. Mau tanya apa?
yang menguasai hari pembalasan. Nah, di sini saya tanda tanya ya Pak Ustadz. Berarti Allah itu mempunyai hari pembalasan. Ya iya. Kalau nggak punya hari pembalasan, seenak Anda nanti hidup di dunia, ya. Oke, kalau menurut iman saya, kita harus bagaimana Tuhan kepada kita, dan itulah jati diri kita, harus mengikut Dia. Ya Pak Ustadz ya. Kalau itu iman saya. Kalau iman Pak Ustadz saya tidak tahu. Tunggu sebentar. Saya ingin menyimak yang tadi itu. Yang pasal keberapa tadi itu? Pasal keempat ya? Ayat 4. Terus? Yang memiliki hari pembalasan ya? Lalu? Apa yang harus dibalaskan sama Allah? Itu yang saya tanya. Anda pukul orang, itu nanti dibalas Allah di hari pembalasan. Anda curi duit orang, dibalas Allah nanti di hari pembalasan. Ayo. Nggak bisa seenak Anda hidup. Iya. Berarti Allah sama dengan pedendam dong Ustaz. Bukan. Kalau dia memerintahkan kamu sholat, Anda sholat, dia balas juga dengan kebaikan. Gitu. Itu gunanya hari pembalasan. Saya tanya Ustaz, kalau sholat itu gini, mengikuti ajarannya atau bertobat? Sholat itu perintah dari Allah. Kalau perintah itu mengikuti ajaran atau bertobat? Ya ajarannya. Nah, jadi kenapa Bapak Ustadz tadi mengatakan bahwasanya kalau saya sholat berarti kan tidak ada pembalasannya? Lah, kalaunya sholat juga dibalas. Berarti kalau kita dengan sholat aja sama dengan dosa yang kita perbuat tidak ada gitu maksudnya? Lah, dosa yang kita perbuat dibalas, kebaikan yang kita buat akan dibalas. Itulah hari pembalasan. Dibalas. Kebaikan yang kita perbuat dibalas juga. Di mana dituliskan ada lagi itu? Saya tanya. Waduh. Nih ya, ntar. Dalam Al-Quran Anda di mana dituliskan? Ada Al-Quran ya? Oh, kebaikan dibalas kebaikan gitu. Yang penting perbuatan dosa dibalas. Perbuatan baik dibalas. Tapi Allah yang membalas ya? Iya. Di mana? Nih, saya kasih Anda ya? Dalam Quran mintanya. Nih. Aduh, baterai kuat pula ini Pak Ustadz. Nah, baca. Apa itu? Kurang jelas, langsung aja Pak Ustadz. Kurang jelas. Iya, saya penglihatan sudah rabun sih. Nih, saya besarin. Umur sudah 47. Nah, saya besarin tuh. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihatnya. Zarah itu apa artinya? Tunggu sebentar Pak Ustadz, saya tidak tahu zarah itu apa. Artinya apa zarah? 1 titik pulpen. Barang siapa mengerjakan kebaikan 1 titik pulpen. 1 titik pulpen. Paling kecil. Oke? Niscaya dia akan melihatnya. Nih. Melihat apa ya? Baca lagi bawahnya. Kurung buka kurung itu kan tidak ada tuh. Baca lagi bawahnya. Tertulis di Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya
dia akan melihatnya pula. Balasannya. Lihat apa ini? Tidak, balasannya itu tidak ada itu Pak Ustadz. Itu ya, buka kurung dan tutup kurung. Ya iya, balasannya yang dimaksud. Itu tidak ada di original teksnya tadi. Di ayat itu tidak ada, itu tambahan. Kalau itu kan ini kan cuma satu kata ya. Yang penting itu kan tidak ada di situ. Walau satu kata mau 1000 kata. Berarti dalam kurung ini nggak ada teksnya gitu, nggak ada ayatnya. Kalau apologet Kristen, baik Edis, baik siapapun itu menyatakan tidak ada, mereka yang mengetahui. Tidak ada. Saya awam Pak Ustadz, saya hanya menyimak. Oke, baik, kalau kayak gitu, coba saya ini ya. Nih, bentar. Sebentar ya, nih, saya mau kasih tahu Anda. Jangan kalau kita Pak Ustadz, jangan kalau kita. Bentar, saya mau tanya. Bentar. Saya tidak mau bahas. Saya mau tanya sebentar sama Anda. Gimana sih? Oke, silakan. Sabar. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa, ya saya mau bilang apa? Saya awam. Bentar. Ya, bentar ya. Jangan ngerokok. Oke. Tidak, saya hindari sedikit. Saya perokok berat memang ini. Mabuk kali. Tidak sih, saya hanya nyimak aja. Alah, ya. Suka mabuk ente. Kenapa mabuk? Mabuk masa bisa masih ngomong waras begini? Gimana sih Ustaz? Aduh. Mana tuh? Apa tuh? Sabar. Saya cari ayatnya dulu ya, teman-teman ya. Saya mau tanya gitu sama dia. Matius, ini. Saya bingung nih. Mana? Apa yang bingung? Gimana yang bingung? Coba. Apa tuh? Sabar. Iya. Matius 12:47. Ustaz sabar ya, kita pun diajari sabar. Tunggu ya. Nah, ini apa nih? Satu ayat ini. Saya mau tanya, ini nggak ada ayatnya kitab kau nih. Tanda kurung semua. Dari awal ayat sampai akhir ayatnya tanda kurung semua itu. Oke, begini Pak Ustadz, jangan tertawa dulu. Kan saya sudah mengatakan tadi, saya bukan apologet dan saya awam. Anda yang membuka room, saya naik, saya menanggapi tema Anda. Iya, nggak usah protes, berarti ada di dalam Al-Quran tadi ya. Nggak usah ngeles lah, berarti ya. Kalau saya tunjukkan gini ya. Kalau saya tunjukkan nih ya, balasannya di dalam Quran ini bukan berarti nggak ada teksnya, ada berarti. Ustaz, itu tadi ya, itu bukan tanda kurung begini. Coba lihat tandanya. Ini apa ceritanya? Satu ayat tanda kurung semua. Kan sudah saya katakan tadi ya. Apa ini? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Apa ini? Mana ayatnya ini? Tanda kurung semua pula. Oke, begini Pak Ustadz ya. Anda menyatakan itu yang tanda kurung. Apa itu? Sudah? Udah? Dah. Saya katakan saya awam. Saya bukan apologet. Sudah? Nah, terus? Itu bukan pernyataan dari saya yang tidak ada. Ya bantahlah lagi Bible Anda ya. Sesuai dengan judulnya kan gitu ya. Udah sesuai, udah bantah aja terus ya, bantah aja terus. Anda menyatakan bahwa saya membantah Bible saya.
Masalahnya dari tadi Anda bantah terus Bible Anda. Dari mana saya membantah? Saya sudah jawab. Ini tanda kurung semua. Mau Anda bantah? Anda membuat jangan ke situ. Anda tadi menyatakan Bible saya bantah. Tema Anda sudah saya bantah dengan Bible yang ini saya bawa tema, buka Bible. Anda bantah pula yang saya tunjukkan kitab Anda saya bantah. Pernyataan kita sudah berapa lama dan Anda tidak menunjukkan yang itu tadi ya. Apanya? Oke. Kacau udah ya. Dari tema Ada lagi Bang. Soalnya yang di bawah antri nih. Hah? Yang di bawah antri nih. Oh, yang di bawah antri. Tadi saya mau tahu yang tadi yang ayat pembukaan pertama itu. Nanti aja dah. Tidak boleh. Nanti gantian lah. Kalau lama-lama belajarnya kasihan yang di bawah nunggu ya. Nggak mau udah satu-satu aja dulu. Nanti kebanyakan cerna dulu satu pelajaran saya ya. Ya cerna dulu satu pelajaran saya, nanti naik lagi besok. Itu yang sudah saya cerna Pak Ustadz, saya sudah download itu. Kenapa lagi begini baru saya buka? Itu sudah saya download. Yang di bawah juga kasihan kelamaan. Gantian lah. Kenapa harus yang di bawah kelamaan? Saya minta penjelasan yang baik gitu loh Ustaz. Ya iya udah dijelaskan tadi satu, cerna dulu gitu, gantian sama yang lain. Dikeluarin moderator kan? Moderator yang keluarin ya teman-teman semuanya. Aduh. Bang Lubis, kita iklan dulu ya teman-teman semuanya. Udah jam 12 malam, gak apa-apa. Saya akan lanjut lagi ya, tapi iklan 2 menit, jangan kemana-mana. Teman-teman semuanya, saya menyampaikan kepada Anda semua rule saya di Jakarta nanti gitu ya. Saya tanggal 11 ini akan ke Jakarta ya, menghadiri milad api. Di tanggal 11 jam 12 siang saya berangkat dari Kalimantan ke Jakarta. Habis itu hari itu ya tanggal 11 itu saya ke Monas. Habis itu ke Masjid Istiqlal ya. Tanggal 12 itu teman-teman, kalau Anda berada di daerah Tebet ya, di daerah Jakarta Selatan ya, kalau mau ikut sholat Jumat bersama saya, datanglah ya di Masjid Korlantas Polri ya. Masjid Korlantas Polri, Masjid At-Taqwa Korlantas Polri ya. Insya Allah nanti ya kita sholat bersama di situ dengan saya ya. Insya Allah nanti saya yang imamin gitu ya. Imamin Jumatnya gitu. Terus teman-teman, hari Sabtunya kita hadir di milad api dan hari Minggu kita akan ke tempat kohdonditan. Jadi yang mau silaturahim dengan saya duluan ya teman-teman, silakan datang ke Masjid At-Taqwa ya, di Korlantas Polri Jakarta Selatan ya teman-teman. Baik, teman-teman, saya umumkan juga ya, kemarin saya nggak live streaming karena sibuk. Nah, cuma ya untuk pengumpulan mushaf Al-Quran dari uang donasi yang masuk ya teman-teman, kemarin ada masuk sekitar 1 juta lebih gitu ya. Terima kasih banyak, syukron jazakumullah khair ya teman-teman semuanya yang telah membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga amal ini menjadi amal jariah bagi Anda yang mengantarkan Anda ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin ikut berpartisipasi juga dalam penyaluran mushaf Quran di bulan September, silakan Anda mengirimkan aja langsung ke Bank BCA yang saya sematkan ini ya teman-teman. Saya pakai Bank BCA nih. Ya. Tuh. Ada juga BSI, cuma langsung aja Anda minta ke ini ya, ke WhatsApp saya. Nah, habis ini saya akan sematkan nomor WhatsApp ya kawan-kawan. Saya akan sematkan nomor WhatsApp. Kalau yang ini yang saya sematkan Bank BCA. Kalau Anda minta bank yang lain ya, atau nomor dana, habis ini saya sematkan. Iklan kita 1 menit ya teman-teman. Insya Allah nanti penyalurannya setelah saya dari Jakarta ya. Karena saya di Jakarta 5 hari nanti, 5 hari. Ada teman-teman yang dari
ini Jakarta Selatan Tebet ada nggak yang ini yang rumahnya dekat Masjid At-Taqwa? Ada nggak? Ada nggak? Oke, udah. Ya, Ustadz kok minta-minta, bukan saya yang minta. Ngapain saya minta? Ya, kalau saya minta langsung saya ngomong minta. Ya, kalau ini dari umat untuk umat. Ya. Tuh nomor Dana dan nomor WhatsApp. Anda bisa konfirmasi atau minta nomor rekening lain di situ ya. Oke. Ngapain? Saya nggak minta ya. Saya memintakan kepada para dermawan untuk apa? Untuk memelihara Al-Quran, memelihara para hafiz Quran di generasi ke depan gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita belikan mushafnya untuk dibagikan mushaf Al-Quran itu ke ponpes seluruh Indonesia dan yayasan-yayasan serta TPQ. Siapa yang minta? Saya nggak minta ya. Ngapain saya minta, aneh? Aduh, saya ini bukan edis ya, bukan pendeta yang minta perpuluhan, bukan ya. Dari umat kembali ke umat, bukan ke perut saya. Aduh, dasar kau ini ya. Berbahagialah yang bisa beramal ya teman-teman ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, kan kayak gitu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas ya. Gitu ya teman-teman. Jangan salah. Wah, ada apa pula Mbak ini naik? Naik pula ini. Yang di YouTube ya, nih saya sematnya yang di YouTube. Banknya BCA tuh ya teman-teman yang di YouTube. Lupa saya. Ada BSI, ada BCA. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Mbak. Iya. Ada yang perlu ditanyakan? Iya, mau nanya doang. Mau nanya doang? Iya, tanya. Silakan. Nanya apa? Kenapa mic-nya ke-mute tuh? Oh iya. Sorry. Jadi gini ya. Apakah nih kalau misalnya ada orang kalau misalnya ada orang Nasrani terus pindah mualaf ke Islam, terus dia ada batasan gitu, misalnya dia berpisah gitu, bercerai, terus habis itu dia balik lagi ke agama sebelumnya, terus habis itu nanti dia menikah lagi sama orang muslim gitu. Apakah katanya ada batasan gitu loh Ustadz, hanya 3 kali aja, menurut Ustadz kayak gimana itu tanggapannya? Serius? Maksudnya menikah 3 kali atau masuk keluar agama 3 kali? Maksudnya mualaf tuh ada batasnya enggak gitu loh, karena ada yang bilang katanya ada batasannya gitu, hanya sampai 3 kali aja gitu. Aduh. Iya. Jadi gini, saya jelaskan ya. Itu ada di Quran. Ya memang ada batasannya. Quran surah An-Nisa ayat 137 tuh. Yang berbunyi innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufron. 2 kali. Dia Islam. Sesungguhnya orang-orang beriman. Innalladzina amanu. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman. Summa kafaru, lalu dia murtad. Setelah dia murtad kembali ke Islam. Summa amanu. Ya,
Tapi kalau setelah kembali ke Islam, dia keluar lagi dari Islam, summa kafaru, summa zdadu kufron. Jadi terima lagi, gitu. Jadi emang ada batasannya gitu ya? Ya, Hanya kalau 2 dia kali Islam, berarti nih saya Islam kan ya. Saya Islam, keluar dari Islam. Pengen menikah dengan cewek Kristen, keluar dari Islam saya. Habis itu nanti kan lama-kelamaan istri saya meninggal, balik saya lagi ke Islam kan gitu. Dari Kristen tadi, balik saya ke Islam. Habis itu saya melihat lagi cewek Kristen nih, cantik, pengen nikahin dia lagi. Cantik. Kalau saya murtad lagi, nggak bisa balik lagi. Gitu. Ada batasannya. Iya ya, jadi nih ayatnya nih. Nggak bisa terus-terusan gitu. Nih. Kok Ustadz nggak ada gambarnya ya? Maksudnya kok berhenti ya? Nih, kelihatan nggak di layar tuh? Ih, aku nggak ngeliat loh, sumpah, apa namanya, kayak berhenti gitu gambarnya. Nah. Wah, ada masalah tuh. Turun dulu lah kalau gitu, turun dulu, naik lagi kalau gitu ya. Iya, cuma ada suaranya doang nih. Turun dulu, naik lagi. Oke. Sip. Kayaknya nge-lag nih. Nih ya teman-teman, ya yang ditanya tadi ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, lalu dia beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekufurannya, Allah tidak akan mengampuninya dan tidak akan pula menunjukkan jalan yang lurus padanya. Ya. Gitu. Udah? Iya, jaringannya BPJS, dia kasihan itu ya. Muter-muter nih dia nih. Iya, muter-muter ya teman-teman ya. Ada. Saya nggak ngerti teman-teman, beberapa hari ini tok ada pembatasan loh, pembatasan penonton. Iya, muter. Aduh, muter-muter aja dari tadi nih. Jaringan dia kayaknya kurang bagus tuh. Ya. Muter dari tadi, nggak bisa naik. Kompor terbang, terserah lah. Apa yang terbang? Nggak apa-apa, mau kompor kayak yang terbang. Bentar ya teman-teman, sebentar. Saya mau baca WA Bang Juma apa ini, bentar ya. Bang Zuma berangkat hari Jumat rupanya. Kalau saya kan hari Kamis. Iya, Bang Zuma hari Jumat beliau katanya berangkat ke Jakartanya. Kalau saya hari Kamis. Saya ngajak dia sholat Jumat kata saya sama saya. Kan kayak gitu. Ternyata beliau baru berangkat dari Makassar setelah Jumatan. Muter lagi nih.
Nggak mampu nih jaringannya naik kayaknya. Jaringan masih muter. Kameranya Ustaz. Ngelak atau enggak? Kamera. Udah Bisa, enggak ngelak? Bisa. Iya. Udah. Bentar dulu, bentar. Iya, bentar. Enggak, salah, bumi itu bulat. Kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Datar bumi itu ya. Kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Datar bumi itu, menurut Bible. Iko nge-lag ya, sebentar. Ya, HP-nya nggak support lagi. Nah. Sebentar, sumpah ini kenapa HP-nya? Nah, udah tuh bisa tuh. Bisa ya? Bisa udah tuh. Oke. Udah tadi dijawabkan itu. Betul nggak? Pakai ayat Quran tadi jawabnya. Sebentar. Tadi aku keluar dulu bentar. Lagi sama mau nanya lagi. Nah, nanya apa lagi? Udah bisa ya? Sama mau nanya lagi. Kenapa banyak banget yang ngomong gini, yang DM. Kan bapakku kan kemarin sakit ya. Terus pada bilang gini, bacain surat Yasin. Aku kan mikirnya kan bapakku belum meninggal ya. Kenapa dibacainnya surat Yasin gitu loh? Pada nyaraninnya. Iya, karena baca Quran fadilahnya itu banyak. Baca surat Yasin juga fadilahnya itu banyak. Orang yang sakaratul maut ya itu biasanya sakit. Ya, orang yang sakit atau menghadapi sakaratul maut itu banyak gangguan, dia pasti gangguan dari setan atau jin. Nah gitu. Kenapa dibaca surah Yasin? Agar ya jin dan setan tersebut menjauh dari bapaknya gitu, agar tidak mempengaruhi bapaknya, tidak mempengaruhi pasiennya, maksudnya kayak gitu. Itu fadilahnya. Terus juga selain itu, kalaunya sakaratul maut dibacakan Yasin dan Quran surah Ar-Ra'd, itu sakaratul mautnya akan mudah gitu, dimudahkan. Aneh ya teman-teman. Tapi maksudnya belum sakaratul gitu loh, belum. Nggak apa-apa, bacain aja surah Yasin biar gitu. nggak ada setan atau jin yang ganggu gitu. Oh, aku kira kalau itu tuh hanya untuk orang yang udah meninggal aja gitu. Makanya kataku, kok dibacainnya surat Yasin sih gitu. Enggak, banyak fadilahnya, menangkal setan juga itu. Terus ayat kursi dan surah, kalaunya sakaratul maut ya teman-teman nih, teman-teman yang 6.500 kalau sakaratul maut bacakan ayat kursi dan Quran surah Ar-Ra'd ya, dari awal sampai habis gitu. Kalaunya sakaratul maut, karena biar apa? Biar mudah sakaratul mautnya gitu ya. Iya. Jangan baca surat cinta. Itu aja sih. Beda kalau surat cinta. Apa teman-teman ini ngaco juga tulisannya. Bacain surat cinta katanya tadi itu komennya. Ya, pas bapakku lagi sakit tiba-tiba Ustadz DM aku kemarin kan. Jadinya aduh. Iya. Ustadz perhatian banget. Bapaknya lagi sakit ya, bacain surah Yasin, bukan surat cinta. Nggak nyambung surat cinta. Apa? Aduh. Ya nggak bisa Pak. Bacain surat wasiat. Iya bisa jadi tuh ya. Kejam kali bacain surat wasiat. Jangan belum. Itu
Terus itu yang nyuruh bacain surat wasiat tuh doain cepat mati itu. Ih, jangan dong, kasihan. Aduh. Tapi Iya. tapi papaku udah sembuh sih Ustadz, udah keluar dari ICU. Iya. Bapaknya Islam atau Kristen? Papaku itu Kristen, mamanya yang Muslim. Mama yang Muslim? Mama, kalau aku berarti neneknya lah. Oh ya. Bapaknya Muslim. Kok bisa ya? Gitu deh, itu aja yang mau aku tanyain. Oke lah kalau kayak Itu gitu. aja yang mau aku tanyain. Oke. Iya, sampai ketemu nanti ya Ustadz di Monas. Waduh. Susah saya dijaga polisi masalahnya di Monas. Ya, Iya, coba sekali nggak bisa ketemu berarti ya di Monas ya. Yang lenggang itu di Masjid At-Taqwa Korlantas itu nanti. Padahal di Monas kan ini loh, apa namanya? Lebih leluasa gitu kan. Nggak bisa saya ditemuin di Monas, nggak bisa kayaknya, nggak tentu juga waktunya. Yeah. Kalau mau pasti itu di mana kegiatan saya di Masjid Korlantas Polri aja nanti kalau mau ketemu. Oke. Oke, urus dulu anaknya ya. Saya turunkan dulu ya. Iya, siap. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Ditunggu di Monas, teman-teman. Iya, ditunggu di Monas. Waduh. Saya susah ya kalau ditemui di Monas. Kalau yang mau pasti ya teman-teman, temui saya di Masjid Korlantas Polri ya. Pada Jumatan sekalian ikut sholat Jumat nih. Teman-teman ada nggak yang mau ikut sholat Jumat nanti? Ya, ikut aja. Kalau ada teman-teman yang di sini, silakan ikut sholat di Korlantas Polri. Hah? Ada nggak? Ada nggak yang di Korlantas Polri ini? Saya jauh Tat. Ada. Oh ada. Iya. Jangan rusuh nanti ya di masjid orang ya. Iya rusuh masalahnya. Jangan rusuh, orang udah sediain masjid ya, boleh kita foto-foto pada Jumat ya, cuma jangan rusuh gitu ya. Sakit kepala nanti Pak AF Pak. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya bang, ada yang mau disampaikan? Nggak ada lah Ustadz. Nah, kalau nggak ada ngapain minta naik? Serius Ustadz ya? Oke, turun dulu ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, satu lagi ya teman-teman ya. Satu Kristen lagi baru kita istirahat, oke? Mana tadi? Ustadz menang banyak katanya dasar. Yang di YouTube ini macam-macam tulisan juga. Halo, selamat malam. Ya, malam Ustaz. Malam. Anda Kristen bang? Iya Kristen. Open cam dulu lah. Oke, thank you abang.
Anda mau bertanya atau mau ditanya, Bang? Sebelumnya makasih Ustadz sudah diperkenankan naik. Bolehlah ditanya aja Ustadz. Oh, ditanya. Baik. Bang, kenapa Kristen itu selalu membantah kitabnya sendiri, Bang? Ya, kadang-kadang sih yang mungkin yang suka bantah itu ya yang mungkin tidak tahu seperti apa kitabnya. Ya. Tidak tahu. Anda membantah nggak? Pembantahnya seperti apa, Ustaz? Kita coba ya, Abang ini membantah kitabnya atau kagak ya? Bang, kata Yesus, ya. Sembahlah Allah. Anda sembah siapa? Sembah Allah, Ustaz. Bukan sembah Yesus. Menyembah Allah, menyembah Yesus juga, Ustaz. Lah, beda kan? Gak ada di situ Yesus mengatakan sembahlah Allah, menyembah Allah sama menyembah aku. Gak ada juga itu. Kata Yesus sembahlah Allah saja. Gak ada sembahlah aku di situ. Iya benar. Anda nyembah Allah, nggak nyembah Yesus? Nyembah Yesus juga. Berarti Anda bantah sendiri kitabnya. Nggak ada Yesus di situ mengatakan sembahlah aku dan Allah, nggak ada. Iya memang nggak ada, Ustaz. Makanya sesuai judulnya, Kristen selalu bantah kitabnya. Kan sesuai judulnya. Aduh. Ya, pertanyaannya, Ustaz, kalau Yesus itu memerintahkan menyembah Allah itu di mana? Lukas 4 nomor 8. Ya, itu tadi saya sudah lihat, Ustaz, itu. Ya. Itu perkataan Yesus yang dia kutip, ada yang tertulis. Itu bukan perkataan Yesus itu. Secara langsung. Kalau gitu coba Anda ke Yohanes 4:22. Maaf, Ustaz, saya tidak ada pegang Alkitab. Boleh saya bukakan ya, Bang ya. Enggak apa-apa. Biar Abang tahu nih. Saya bacakan untuk Abang dan Abang tolong jawab ya. Ya, Ustaz. Yohanes 4:22. Ini, Bang. Kamu, kata Yesus, menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ini perkataan Yesus ya, Bang ya. Nih ya. Nih, kata Yesus ya kepadanya. Oke? Itu perikopnya apa, Ustaz? Perikopnya apa ini? Di atas. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ya, oke, Ustaz. Oke, ya. Nah, ini perkataan Yesus ya, kata Yesus kepadanya, kan gitu. Iya. Nih. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bang, kami menyembah, kata Yesus. Siapa yang disembah Yesus? Ya ada sih, Bang. Lah, di sini Yesus menyembah. Itu kata Yesus, tapi kata kami itu bukan merujuk pada dia itu. Bang, ini dia ngomong sama perempuan Samaria. Dia sama murid-muridnya. Sama murid-muridnya. Dia mewakili diri dia dan murid-muridnya untuk bicara dengan perempuan Samaria yang datang. Coba mulai dari ayat yang sebelumnya, Ustaz. Nih, yang Yesus percayalah kepadaku perempuan, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Ya. Bukan di gunung ini, tapi dan bukan juga di Yerusalem. Ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, itu kata Yesus. Ya. Oke, Ustaz. Jadi siapa yang disembah Yesus? Dalam artinya begini, Ustaz. Kalau dikatakan Yesus menyembah itu tidak
tidak sesuai ya. Tetapi lagi-lagi sesuai judul Bang, Anda bantah lagi gitu. Bentar dulu Ustaz. Ya. Sesuai pula kan dengan judul kan. Dalam arti Ustaz gini. Ya, kata kami itu bukan merujuk pada satu pribadi ya, satu konteks betul. Yesus ya. Makanya kalau kata Ustadz kemudian membawa kata kami itu kepada pribadi Yesus, itu tidak tepat. Kalau Yesus itu taat kepada Allah, itu bukan menyembah kepada Allah. Kata kami di situ Bang ya, perkataan Yesus mewakili dia dan murid-muridnya. Dia dan murid-muridnya, Yesus dan murid-muridnya menyembah yang mereka kenal. Iya. Makanya siapa yang disembah Yesus dan murid-muridnya? Ya, maka mungkin definisinya bagi Ustadz ketaatan Yesus itu kepada Allah, kepada Bapa itu sebuah penyembahan itu. Ya, artinya kan Yesus ada menyembah di situ. Ya, mungkin definisi Ustadz seperti itu. Bukan definisi saya, kata kitab Anda, bukan definisi saya. Gimana sih? Kata kitab Anda Yesus menyembah. Gimana? Oke lah Ustadz. Maksudnya saya ikut dengan apa yang Ustadz oke lah. Lalu bagaimana? Ya kalaunya di situ Yesus menyembah ya, dia tidak patut dituhankan, gitu Bang. Kenapa Ustadz? Kenapa Yesus tidak patut dituhankan? Karena apa? Dia menyembah Tuhannya. Dia ciptaan Tuhannya. Iya. Karena dia seorang hamba gitu. Hamba benar. Allah. Iya benar Ustaz. Lalu? Iya. Ngapain abang sembah Yesus? Abang sembah Yesus sama membantah kitab abang sendiri. Nah, bukan membantah Ustaz. Bukan membantah. Ini kan persoalannya Ustadz dengan kawan-kawan Muslim, karena kan kita kan suatu berbeda pada konsep penyembahan itu ketuhanan kan. Kalau kan Kristen, khususnya kalau saya kan Katolik itu Yesus itu kan Tuhan gitu. Jadi ya kami menyembah Yesus. Ya menyembah Yesus udah berbeda dengan kitab Anda. Berbedanya bagaimana? Iya, perbedaannya Yesus menyuruh menyembah Allah dan Yesus menyembah Allah. Anda sembah Yesusnya. Berarti Anda membantah kitab Anda. Yang jadi persoalan, Ustaz, yang jadi persoalan kalau misalnya kami hanya menyembah Yesus tapi tidak menyembah kepada Allah. Yang menjadi persoalan kalau kami hanya menyembah Yesus tapi kami tidak menyembah kepada Allah. Iya. Kira-kira masih keliru di mana itu, Ustaz? Iya, kelirunya Anda tidak mengikuti isi kitab Anda. Tidak mengikutinya seperti apa, Ustaz? Tidak menyembah kepada Allah. Karena Yesus tidak ada memerintahkan menyembah dirinya. Memang tidak ada, Ustaz. Apakah memang penyembahan itu harus ada perintahnya? Lah, Yesus saja menyuruh menyembah Allah, ada perintahnya. Yesus perintahin tuh, sembahlah Allah, ada perintahnya Bang. Perintahnya di mana, Ustaz? Ya sembahlah. Di situ aja kita katanya tahu, sembahlah, kata perintah itu. Iya, perintah itu di mana? Di ayat yang di mana? Lukas 4 nomor 8. Itu bukan perintah Yesus, Ustaz. Ada tertulis itu. Yesus mengutip ada tertulis itu. Engkau harus menyembah. Benar, Ustaz, itu. Iya, jadi tertulis harus menyembah. Itu Ustaz. Tuhan Allahmu saja. Yesus itu mengutip satu tulisan bahwa sembahlah Allah, bukan perintah dari Yesus itu. Iya. Terus kalau ada tertulis kayak gitu, siapa yang Anda sembah? Ya Allah. Bukan Yesus. Menyembah Yesus juga. Beda lagi kan dengan tulisannya. Suka kali Anda nambahin kalimatnya. Nah, itu karena Bang, di sini cuma sembahlah Allah, bukan sembahlah Allah dan Yesus. Aduh, abang ini. Memang nggak ada, Ustaz. Terus apakah itu kalau nggak ada, Anda sesuai judul. Kristen selalu membantah kitabnya. Perkataan Ustaz tadi kan itu perintah dari Yesus. Saya katakan itu bukan perintah dari Yesus. Yesus engkau harus menyembah Allah itu bukan saja. Yesus.
Dan bukan perintah Yesus. Nah, kalaunya bukan perintah Yesus ya, itu tertulis di mana? Ya, silakan Ustaz cari itu tertulis di mana. Tertulis di mana? Yang jelas itu kan bukan perintah Yesus. Yesus mengutip ada tertulis sembahlah Allah gitu. Iya. Itu bukan perintah Yesus. Oh, bukan perintah. Baik. Berarti Yesus tidak memerintahkan sembahlah Allah gitu. Mengajarkan. Iya. Mengajarkan sembahlah Allah gitu. Iya, itu kan yang Ustadz kutip itu Lukas 4 ayat 8 ketika Yesus dicobai di padang gurun. Artinya kan Yesus membaca yang tertulis, mengajarkan sembahlah Allah. Iya, benar Ustadz. Yesus mengingatkan kepada iblis dan terutama para muridnya, orang-orang yang beriman bahwa sembahlah Allah itu adalah sebuah cara yang dilakukan oleh Yesus untuk mengingatkan bahwa ada tertulis sembahlah Allah. Nah, Anda tahu tuh ajaran Yesus mengajarkan sembahlah Allah. Iya, nyembah Allah. Bukan Yesus. Nyembah Yesus. Nah, kan Anda sendiri kan yang membangkang kitab Anda. Bukan membantah. Bukan sesuaikan dengan judulnya gitu. Membantahnya bagaimana, Ustaz? Membantahnya bagaimana? Sedangkan nggak ada Yesus menyembah dirinya, nggak ada, Bang. Nggak ada memang, Ustaz. Memang ya iya, artinya apa? Anda bantah sendiri perkataan Yesus sembahlah Allah itu. Anda tambah-tambahi dengan bantahan apa? Bantahan sembah Yesus. Jadi begini, Ustaz. Saya mau luruskan. Kalau misalnya ketika Yesus mengatakan melarang menyembah dirinya, ada tidak tertulis seperti itu, Ustaz? Yesus melarang menyembah dirinya. Ada tidak tertulis seperti itu, Ustaz? Baik, Bang. Nih. Sebentar ya. Aduh, kok nggak ada. Nih. Nih, Bang. Yesus hamba Tuhan, oke? Ya. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Nggak mau dia disembah-sembah. Dia hamba Tuhan. Itu tidak ada. Terus banyak orang mengikuti Yesus dan menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka dan memberitahukan siapa dia. Ya, siapa Yesus ini? Ya, kenapa dia menjauh gitu dari orang-orang, menyingkir, nggak mau disembah? Ya, supaya apa? Supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu, hambaku yang kupilih, hamba dia. Ya, benar, Ustaz, benar. Yang kukasihi kepadanya lah jiwaku berkenan, aku akan menaruh roh ke atasnya dan akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Menjauh Yesus, takut disembah orang. Karena apa? Karena dia sadar diri, dia hamba Tuhan. Tuh. Ada tidak, Ustaz? Ada, Ustaz, tidak? Ada tidak perkataan Yesus jangan sembah saya? Makanya dia menyingkir. Nah, itu penyingkiran Yesus dari orang-orang yang. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir, kan kayak gitu. Kayak gimana? Udah. Ya. Jadi maksudnya di sana, Ustaz, Yesus menyingkir, membuat orang menyingkir dari tempat itu karena Yesus tahu apa maksud mereka. Maksud mereka itu adalah mereka ingin mereka ingin mencoba untuk menguji Yesus itu. Enggak apa-apa, Bang, bantahlah terus ya, sesuai judul. Tidak ada perkataan kan kayak gitu ya. Tidak ada perkataan Yesus mengatakan ya, jangan sembah saya. Nih, Bang, ya, judulnya apa nih? Yesus hamba Tuhan, iya, saya atau tahu. Yesus adalah Tuhan? Iya, saya tahu, Ustaz.
Saya tahu Ustaz, itu perikopnya Yesus hamba Tuhan. Yang saya tanyakan secara definitif, Yesus mengatakan kepada orang-orang yang ada di sana, jangan sembah saya. Oh, kalau tekstual nggak ada Bang. Itu namanya tekstual Anda minta. Aduh. Ya itu. Tekstualnya yang Anda minta. Maka saya akan kembali Ustaz, seperti judul yang Ustaz sematkan ini, tidak ada juga secara tekstual Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah gitu. Oh, tekstual nggak ada untuk menyembah Allah tuh. Perintah Yesus. Iya, perintah Yesus. Yang dari dia ajarkan itu. Yang mana Ustaz? Yang tadi Lukas 4 nomor 8. Itu bukan perintah Yesus Ustaz. Itu. Terus? Yesus mengingatkan bahwa ada tertulis sembahlah Allahmu. Oh, ya di mana tertulisnya? Nah, sekarang pertanyaannya Ustaz, kalau Ustaz kemudian melarang saya misalnya menyembah Yesus, tunjukkan kepada saya secara tekstual Yesus melarang saya untuk menyembah Dia. Aduh. Bentar ya Bang ya. Iya Ustaz, silakan. Nah sama nih Bang, di Matius 4 nomor 10. Kepada Dia saja engkau berbakti, kata Yesus. Sama juga. Iya. Kalau Yesus mengatakan jangan sembahlah aku tekstual ya, nggak ada. Tapi dia juga gini, tapi dia juga tidak ada mengatakan sembahlah aku, nggak ada tekstualnya, nggak ada. Nah lalu apa ya? Kalaunya tidak ada perintah, tidak ada larangan, ngapain Anda sembah? Nah, itu pertanyaannya Ustaz itu. Iya. Kenapa kemudian saya dan teman-teman Kristen itu kemudian menyembah Yesus itu karena dia berasal dari Allah. Itu. Dia adalah firman Allah. Ustaz tahu apa itu kata firman? Dia berasal dari Allah. Iya. Dari firman Allah gitu. Iya, betul. Dari firman Allah. Di mana itu Yesus berkata kayak gitu? Nah, coba buka Yohanes 1, Ustaz. Yohanes 1 bukan kata Yesus. Iya, bukan kata Yesus. Ya iya, ngapain Anda bawa kata-kata di luar Yesus? Nah, pertanyaannya kan gini Bang, kalau Anda bertanya kepada saya, kalau Anda berbicara tentang Yesus, tentang ajaran Yesus, ya, kalaunya Anda berbicara tentang Yesus, tentang ajaran Yesus, maka ya cari omongan Yesus. Kenapa omongan orang lain yang diambil? Omongan orang lain yang mana, Ustaz? Yohanes kan bukan perkataan Yesus. Iya. Ya ngapain ke situ gitu? Nah, makanya saya ingin mencoba menerangkan kepada Ada enggak? Berarti kayak gini, Bang. Saya kemudian menyembah Yesus. Baik. Berarti kayak gini. Ya, kalau kata Anda Yohanes menuliskan pada mulanya adalah firman, bukan kita cari di Yohanesnya, bukan, tapi kita cari dari pengakuan mulut Yesus. Aku berasal dari firman. Mana? Ada tidak secara tekstual? Enggak pernah ada. Ya memang enggak ada, Ustaz. Enggak pernah ada, berarti Yohanes 1 pasal 1 itu enggak bisa kita ambil. Itu bagi Ustaz, karena Ustaz bukan bagi saya. Iya, memang itu. Bukan bagi saya. Iya, itu bagi saya, Ustaz, karena saya mengimani Alkitab. Ustaz tidak mengimani Alkitab. Lagi-lagi Anda kan gitu. Membantah Yesus lagi, kan sesuai dengan judul gitu, dibantah lagi. Bantahnya gimana, Ustaz? Ya, kita cari gitu. Kita cari. Cari perkataan dari Yesus. Aku berasal dari firman. Silakan cari, Ustaz. Sampai kapan? Nggak ada. Ketemu, iya. Ya nggak ada. Yang jadi persoalan. Lalu ngapain pakai Yohanes 1 pasal 1 coba? Iya, karena saya menggunakan Alkitab itu sebagai sumber dasar iman saya, Suster. Ustaz. Mana lagi? Perbedaannya karena Ustadz tidak menggunakan Alkitab sebagai sumber dasar iman. Kan ajaran-ajaran Yesus.
kita bicara tentang Yesus, maka ajaran Yesus yang kita ambil. Di kitab Anda, adakah Yesus mengaku, aku berasal dari firman? Nggak ada. Kalau nggak ada, jangan dikatakan dia berasal dari firman. Lalu Anda mau bantah Yesus dengan Yohanes 1 pasal 1. Saya tidak membantah Yesus. Ya udah, berarti kalau Anda nggak mau bantah Yesus, berarti kita tutup dulu. Yesus tidak berasal dari firman. Itu kata siapa? Nah, nggak ada pengakuan dia. Memangnya harus butuh pengakuan dia, Ustaz? Ya iyalah. Iya. Karena Ustaz tidak meyakini, tidak punya dasar iman dari sebuah Alkitab. Bang, kayak gini ya. Tentang diri Yesus, pasti Yesusnya sendiri yang mengetahui tentang dirinya, bukan Yohanes, bukan orang. Gimana sih? Terus? Ya iya, kalau Yesus tentang dirinya pasti dia lebih tahu tentang dirinya. Nah, kalaunya ada yang mengatakan Yesus dari firman, kita cari gitu. Pengakuan Yesus dia berasal dari firman. Karena dia yang lebih tahu tentang dirinya, bukan orang lain. Ada di mana, Ustaz? Nggak ada Yesus ngaku berasal dari firman. Memang nggak ada, Ustaz. Ya udah, berarti dia bukan berasal dari firman. Terus? Itu menurut Ustaz. Bukan, itu kan sesuai dengan ajaran dia. Ajaran yang mana, Ustaz? Lah, kan kayak ajaran gitu. Yang mana? Coba tunjukkan ajaran yang mana itu. Lah, dia tidak ada mengajarkan bahwa dia berasal dari firman. Ya itu Ustadz akui dia tidak pernah mengajarkan dia berasal dari firman. Iya, nggak pernah dia mengajarkan berasal dari firman. Nah, terus Ustadz tahu bahwa dia berasal dari firman itu dari mana? Loh, kalaunya dia tidak mengajarkan berasal dari firman, ngapain dia kita paksa itu apa? Kita paksa pakai Yohanes dia berasal dari firman. Ngapain memaksa Yesus berasal dari firman? Dia aja tidak mengajarkan berasal dari firman, dia bukan. Iya. Lalu ngapain dipaksa pakai tulisan orang? Itu bukan tulisan orang, maksudnya dalam arti orang yang tidak mengenal Yesus. Tapi orang yang mengenal Yesus. Gini, Bang ya. Kalaunya Yesus tentang diri Yesus, maka cari kepada Yesusnya, karena dia lebih tahu tentang dirinya, bukan orang lain. Tentang Anda, Bang ya, Abang siapa nih? Abang A ya, saya sebut aja kayak gitu. Tentang diri Anda sendiri yang mengetahui, bukan saya. Ngapain tanya saya tentang diri Anda? Pasti tentang diri Anda sendiri gitu. Salah, Ustadz. Pertama-tama orang mengenal saya tentu dari orang lain, kalau belum ketemu langsung dengan saya. Maksudnya kayak gini, tentang diri Anda dari mana Anda berasal, bukan masalah mengenal ke orang lain dulu. Dari mana Anda berasal, lalu bentuk diri Anda, kan kayak gitu. Terus di mana tahi lalat Anda, kan kayak gitu. Nah, sekarang kalaunya dikatakan Yesus dari firman, itu mana ucapan Yesus? Itu kalau seseorang ketemu langsung. Nah, contoh misalnya saya, Ustadz. Kalau saya ketemu langsung dengan Yesus, ngapain saya pakai Alkitab, Ustadz? Ngapain saya pakai dasar iman pakai Alkitab kalau saya bisa ketemu langsung dengan Yesus? Justru karena saya tidak ketemu dengan Yesus, saya menggunakan Alkitab sebagai sumber dasar iman saya. Oh ya, itu betul. Nah, itu. Jadi itu saya kemudian menyanggah perkataan Ustadz bahwa tidak mungkin kita mencari informasi tentang orang lain lewat orang lain, Ustadz. Iya betul. Berarti kayak gini. Ya, berarti kalau Anda merujuknya ke sumber kitab, Anda cari perkataan Yesus. Aku berasal dari firman. Sekarang pertanyaan saya, Ustadz ketemu tidak? Enggak ada. Iya, justru itu Ustadz. Karena Ustadz sendiri tidak bertemu langsung dengan Yesus. Lah, kan ada kitab Anda. Andai kan Ustadz itu ketemu dengan Yesus, pasti akan Ustadz bertanya langsung. Ya, kan tapi ada karena kitab Ustadz Anda tidak ketemu dengan Yesus, maka Ustadz membaca Alkitab. Lalu di Alkitab lalu menerangkan firman itu siapa. Iya, jadi kan di Alkitab gini, Bang. Kan di Alkitab Anda ada perkataan Yesus. Perkataan Yesus yang mana, Ustaz? Banyak perkataan Yesus. Banyak. Siapa yang buat? Siapa yang tuliskan? Yang tuliskan LAI.
LAI itu Ustaz, itu menerjemahkan bukan menuliskan. Iya. Itu kayak gitu. Benar. Makanya tentang diri Yesus harus kita cari. Kalau kita mengatakan Yesus dari Roh Allah, kan kayak gitu. Carinya kemana Ustaz? Ya jelas ke kitab Anda kan. Ya justru itu Ustaz. Sekarang saya kembali lagi apa yang kemudian tadi Ustaz sampaikan. Ngapain saya pakai tulisan Yohanes? Iya, ngapain? Iya, karena saya tidak bisa bertemu langsung dengan Yesus. Karena dia di kitab Anda ada tersendiri perkataan Yesus. Ngapain? Perkataan yang mana Ustaz? Perkataan Yesus dia adalah banyak. firman. Perkataan Yesus dia adalah firman. Banyak nih perkataan Yesus ditandai merah. Saya mau kembali Ustaz, tidak usah kemana-mana. Perkataan Yesus, saya adalah firman. Iya. Ada tidak secara nggak ada? Ya nggak ada, makanya saya pakai. Ya, makanya nggak usah dipaksa kalau nggak ada. Bukan. Ngapain dia ada-adakan gitu? Tidak diada-adakan Ustaz. Lah, kalau dari Yesus aja nggak ada, ngapain dia ada-adakan? Kata siapa Yesus tidak ada Ustaz? Lah, ada nggak dia mengatakan aku berasal dari firman? Tidak ada, secara tekstual kan tidak ada. Nggak ada kan tekstualnya? Udah, berarti jangan diada-adakan. Diada-adakan bagaimana Ustaz? Kalau dia tidak mengatakan dia berasal dari firman, saya kan merujuk kepada tulisan Yohanes. Ya, tentang diri Yesus pasti dia yang lebih mengetahui. Itu ngapain Anda cari nanya orang lain? Sekarang pertanyaannya begini Ustaz. Sekarang pertanyaan, boleh saya tanya tidak? Apa tuh? Boleh tidak Ustaz pertemukan saya dengan Yesus? Loh, beda zaman kita. Aduh, ya itu. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya saya mengimani Yesus menggunakan dasar Alkitab, itu salah tidak Ustaz? Betul kan, membacanya dari sini kan? Iya, salah tidak Ustaz? Ya udah, ada nggak perkataan Yesus aku berasal dari firman? Nah, sekarang saya tanya balik, ada tidak Ustaz? Karena saya tidak menemukan. Iya. Nggak ada. Nggak ada kan? Iya, betul. Nggak ada. Karena Yohanes itu bersama-sama dengan Yesus. Ke Yohanes? Karena Yohanes itu bersama-sama dengan Yesus, dia yang menyaksikan, dia yang mendengarkan, maka dia yang menuliskan Ustaz. Bang, ya. Lalu saya yang menerimanya saat ini. Bang, Yohanes dengan Yesus meskipun luntang-lantung ya, penciptaan Yesus lebih tahu Yesusnya daripada Yohanes. Iya. Kayak gimana sih tentang diri Yesus, meskipun mereka berdua luntang-lantung, tentang diri Yesus pasti Yesus yang lebih mengetahui, bukan Yohanes. Iya. Sekarang pertanyaannya, jadi pertanyaannya. Ngapain Anda nanya Yohanes? Tanya langsung Yesusnya. Sekarang saya bisa tanya Yesus secara langsung tidak? Nah, lihat catatan kitab Anda. Ada perkataan Yesus. Kan gitu. Perkataan Yesus yang mana Ustaz? Banyak perkataannya. Saya adalah firman. Nah, kalau kita paksakan tentang Yesus dia adalah firman, maka cari pengakuannya. Aku berasal dari firman. Hanya Ustaz yang memaksakan diri, ya. Loh, saya bukan memaksakan diri, pasti seperti terus itu. Terus apa? Kan saya sudah menjelaskan kepada Ustaz. Ngapain saya menggunakan dasar iman saya pakai Alkitab tulisan Yohanes kalau misalnya saya bisa ketemu dengan Yesus? Bang, ngapain Anda nanya orang lain ya? Kalau yang Anda pertanyakan itu ya bisa kita tanya langsung. Iya, sekarang saya tanya, bisa saya tidak tanya langsung kepada Yesus? Lah, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Karena beda zaman. Ya justru itu Ustaz. Makanya saya menggunakan dasar iman saya. Menggunakan ini kan? Menggunakan tulisan Yohanes. Nah, menggunakan ini kan? Iya, benar. Nah, di dalam tulisan Yohanes ada perkataan Yesus kan? Ada. Ada nggak Yesus berkata aku dari firman? Tidak ada Ustaz. Yang nggak ada jangan diada-adakan. Kayak gimana sih kalau nggak ada jangan diada-adakan. Sekarang begini, kan kayak gitu ya teman-teman. Kalau yang nggak ada kata Yesus jangan diada-adakan, selesai gitu. Sekarang bisa begini, bisa dengarkan saya Ustaz. Bisa dengar tidak saya? Apa? Bisa dengar tidak saya? Itu. Bagaimana kemudian Yohanes menulis Yesus adalah firman Allah kalau dia tidak mendengarkan secara langsung kepada
Yesus. Contoh misalnya saya, Ustaz. Kalau misalnya saya kemudian bertemu langsung kepada Yesus dan bertanya langsung kepada Yesus, menanyakan secara langsung kepada Yesus, apakah Yesus kamu adalah firman? Lalu Yesus mengatakan, iya saya adalah firman. Saya akan menulis, Ustaz. Gitu. Ya, gitu. Saya akan menulis. Baik. Bahwa Yesus kalau adalah begitu, firman. Baik. Kalau begitu, kalau anggap nih ya Anda mengambil dari Yohanes tentang Yesus ya. Tentang Yesus Anda melihatnya dari tulisan Yohanes. Iya. Karena dia luntang-lantung. Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi manusia, betul? Iya, betul. Sejak kapan ya Yohanes yang menuliskan tentang Yesus melihat firman jadi manusia? Itu perkataan Yesus kepada Yohanes. Pengajaran Yesus kepada Yohanes. Ibu bagaimana? Gak ada, itu catatan Yohanes bukan perkataan Yesus, sudah dibilang. Tidak mungkin. Tidak ada Yesus mengatakan kalau dia tidak diajarkan. Ada. Makanya abang ini pusing. Pusing kan, Ustaz? Makanya Ustaz kan tidak beriman kepada kitab suci. Bang, ini Bang ya, ini saya perhatikan ya. Ini Bang ya, tulisan hitam bukan perkataan Yesus. Iya, saya tahu Ustaz, saya tahu. Catatan Yohanes, perkataan Yesus tandanya merah Bang. Nih yang kayak gini nih merah. Ya. Iya, Ustaz, saya tahu. Tahu kan Abang? Nah, jadi kata Yohanes kan Anda ngambil di sini untuk Yesus. Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes yang menulis ini kapan lihat kejadiannya? Tentu tanggal Yesus, berapa, hari apa firman itu jadi manusia? Tentu Ustaz. Yohanes tidak akan tahu pada saat kapan itu terjadi. Yohanes itu kemudian menuliskan hal itu karena pengajaran dari Yesus. Bang, kalaunya Yohanes mencatatkan pengajaran dari Yesus, maka dia akan kasih tahu kayak gini, tanda merah. Yesus berkata, tuh. Tapi apa? Yang surat Yohanes tadi ini adalah opini dia tentang Yesus. Ya, itu salah Ustaz. Itu bukan opini. Itu bukan hanya sekedar opini. Opini Yohanes tentang Yesus jadinya. Gak mungkin Ustaz, gak mungkin. Artinya agar kita lebih memastikan ya, cari yang Yesus langsung berkata, aku dari firman. Ada tidak Ustaz? Nggak ada. Iya nggak ada lah Ustaz. Ya nggak ada, jangan diada-adakan dengan ayat Yohanes. Yang bertemu langsung dengan Yesus itu siapa? Saya atau Yohanes? Ya, bertemu langsung dengan Yesus ya murid-muridnya. Iya, Yohanes kan termasuk. Terus? Berarti secara validasi dia sudah validasi, Ustaz. Di mana validasi dari Yesus? Dia ngesahin tulisan Yohanes. Silakan baca tulisan Yohanes semuanya. Di mana? Yesus mengesahkan tulisan Yohanes itu di mana? Mengesahkan gimana, Ustaz? Lah, apakah pada saat ketika Yesus bersama-sama dengan Yohanes menulis lalu kasih cap, kasih pengesahan? Lah, pasti kan tentang Yesus. Kayak gitu. Kalau mereka luntang-lantung berdua ya, Sus. Nih kau hari ini ngapain? Dicatat. Kau ngomong apa? Dicatat. Betul nggak catatannya nih? Kan kayak gitu. Sekarang jadi pertanyaan yang sama, Ustaz. Kalau Ustaz kemudian mengajar, mana pengesahan Ustaz dari Muhammad? Apanya? Ya saya kasih nilai murid saya tiap hari. Tidak, bukan. Saya tanya pengesahan dari Muhammad ke Ustaz mengajar. Oh ada, al-isnad minad din. Nah tuh, walau al-isnad laqala man syaa ma syaa. Artinya gimana? Jadi balighu anni walau ayah. Sampaikan kata Nabi saya. Balighu anni walau ayah. Bisa tidak tunjukkan secara baik. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau satu ayat kata Nabi saya, kan gitu. Aduh. Kayak gitu. Habis itu turun temurun al ulama warasatul anbiya. Kan kayak gitu kata Nabi saya. Disampaikan dari para ulama menyampaikan kepada muridnya. Ada pengesahannya.
Saya tunjukkan Ustaz pengesahannya dari Muhammad. Apanya? Ustaz mengajar. Bisa sanad, iya, namanya sanad. Enggak, saya mau lihat secara fisik Ustaz. Saya mau lihat secara fisik. Maksudnya gini, hai Yusuf, mengajarlah kamu Nabi Muhammad gitu. Saya mau lihat secara fisik pengesahannya Ustaz. Pengesahan fisik kayak gimana? Kan Ustaz menuntut kepada saya. Yesus mengesahkan apa yang dituliskan oleh Yohanes. Sejaman ya? Ya? Sejaman kan mereka? Iya, sejaman. Saya dengan Nabi saya sejaman nggak? Enggak lah. Ya iya, nggak bisa dituntut fisik. Ya sama. Kalau kayak gitu yang cari yang sejaman. Kalau Anda mencari pengesahannya dari guru saya ada, ya. Kalau Anda cari sekarang guru Ustadz punya pengesahan juga dari Muhammad. Juga kan? Ke atasnya punya. Sekarang orang-orang yang hidup bersama dengan Muhammad punya pengesahan tidak? Punya. Mana Ustaz? Kayak gimana? Mana Ustaz? Makanya ada hadis tuh ya, ikuti sahabat Nabi. Hadis itu punya pengesahan dari Muhammad tidak Ustaz? Iya. Bisa tunjukkan mana? Karena apa? Hadis itu adalah cerita, perkataan, kelakuan dari Nabi Muhammad. Itu betul Ustaz. Cerita, perkataan yang dituliskan. Iya. Ada pengesahannya Ustaz? Ada. Bisa tunjukkan. Nih ya, baik. Pengesahannya nih ya. Ya. Nih. Pengesahan Nabi Muhammad ya. Ya, pengesahan Nabi Muhammad untuk hadis-hadisnya. Perlu dengan Qurannya juga Ustaz. Iya, baik. Sama Al-Qur'annya Anda minta, baik. Iya. Nih Bang, ya. Aduh, saya buka dulu, agak berat. Nih ya. Nih. Mana Ustaz? Nah, saya mau lihat secara fisik Ustaz. Saya mau lihat secara fisik, jangan elektronik seperti itu. Elektronik, bentar. Kalaunya ini di kitab Bang. Nah, Ustaz kan punya Al-Quran kan Ustaz secara fisik. Iya, ada nih Al-Quran. Bisa pakai Al-Quran secara fisik saja. Kalau ini hadis dulu ya. Nanti Al-Qurannya. Boleh, hadis dengan Quran beda. Ya. Boleh Ustaz, boleh. Oke, nih ya. Nah, saya tidak mau lihat pakai alat-alat elektronik seperti itu. Saya mau iya, kalau nyari di kitabnya lama lagi Bang di lemari. Ya. Saya tidak bisa melihat di sana ada. Ya udah, kalau Anda tidak bisa melihat di sini ya, saya tampilkan di layar biar kelihatan. Ya, saya tidak mau lihat pakai yang elektronik Ustaz. Oh, tidak mau lihat yang pakai elektronik, pakai buku. Ya, pakai buku. Ya sudah, kalau pakai buku, pakai fisik ya sudah nih. Ya. Saya ambil dulu. Ya, kita lihat pemirsa apakah ada pengesahan. Bentar ya. Sabar ya teman-teman. Nih, saya carikan dulu ya. Ya, cari Ustaz. Ada nggak pengesahannya ya? Nah, ini ya. Ini Al-Maidah, bentar. Ada. Nah, teman-teman muslim, perhatikan ya Ustadznya. Mau tunjukkan kepada kita pengesahan dari Muhammad untuk hadis. Pengesahan Al-Quran dari Allah langsung juga ya. Nih. Ya, stempel dari Tuhannya. Bentar. Ada Ustaz. Satunya nih, bentar, di juz 8. Al-Arab. Sabar ya. Nih. Nih, ayat pengesahannya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran dengan mengandung kebenaran dan keadilan,
tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Hah? Ustadz, itu pengesahannya seperti itu, Ustadz. Oh, ya iya. Saya pikir pengesahannya mesti pakai cap, itu pakai stempel. Aduh. Ya makanya Anda nggak connect mana pengesahan Yesus ya. Pelajarilah kitab Yohanes mana. Ya nggak ada Ustadz saja tidak punya pengesahan. Berarti nggak bisa dipertanggungjawabkan. Firman jadi manusia. Kalau Al-Quran saya kan ada stempelnya, stempel dari Tuhan langsung. Itu ya ditulis sama siapa kan gitu? Ya emangnya di kelurahan gitu. Yang saya minta verifikasi, minta stempel itu bukan berarti tok, bukan, tapi ucapan Yesus. Kata Yesus, pelajarilah kitab Yohanes. Berarti salah Ustadz. Kemudian mengatakan pengesahan itu Yesus harus pengesahannya harus ada. Pengesahan dari Yesus itu bahwa kamu harus mempelajari. Sedangkan saya tidak bertemu dengan Yesus. Iya, pengesahannya terhadap Yohanes. Mana? Iya. Ada tidak, Ustaz? Iya, makanya ada tidak? Ya nggak ada lah, Ustaz. Makanya saya katakan tadi. Kalau kata Anda nggak ada, kalau kata Anda nggak ada, ngapain pakai tulisan Yohanes coba? Yesus kemudian menulis, tidak mungkin pada saat itu Yesus kemudian memberikan pengesahan. Bang, kalaunya kata Anda tidak ada pengesahan Yesus ya terhadap tulisan Yohanes, ngapain dipakai Yohanes? Nah, sekarang yang butuh pengesahan siapa? Aduh. Kalaunya sudah tahu nggak ada pengesahannya dari Yesus terhadap tulisan Yohanes, ngapain pakai Yohanes Anda? Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang butuh pengesahan? Siapa yang butuh pengesahan? Apanya? Siapa yang butuh pengesahan? Lah, Yesusnya pasti kan harus mengesahkan apa yang dituliskan tentang dirinya. Ngapain Yesus memberikan pengesahan kalau tidak ada yang butuh, Ustaz? Lah, di verifikasinya emangnya mencatatkan tentang orang yang nggak tahu pada sejaman itu baik gitu. Saya tidak perlu memberikan verifikasi. Itulah seharusnya setidaknya ada omongannya. Mereka luntang-lantung berdua. Dicatatkan Yohanes, Yesus ngapain hari ini, kan kayak gitu. Lalu kemudian pasti apa? Pasti ditunjukkan dia sama Yesus. Betul nggak kau kayak gini? Berarti siapa yang butuh pengesahan, Ustaz? Yang butuh pengesahan Yohanes. Karena luntang-lantung dengan Yesus. Yohanes yang butuh pengesahan. Itu perintah siapa? Biar kitabnya bisa dipakai gitu. Itu perintah siapa? Apanya? Pengesahannya diminta oleh Yohanes kepada Yesus. Perintah Ustadz itu. Kalau saya tidak butuh itu. Oh, tidak butuh. Kalau yang nggak butuh dan nggak ada, nggak usah dipakai kok kitab Yohanes. Itu bagi Ustadz. Itu bagi Ustadz. Kalau bagi saya perlu. Anda mau membahas Yesus tapi pakai tulisan orang, nggak fair jadinya. Tulisan orang yang mana, Ustadz? Itu, Bang. Saya kan pakai tulisan Yohanes yang menyaksikan Yesus. Oke. Jadi kalau Anda pakai surat Yohanes, maka yang dicari adalah perkataan Yesus langsung, bukan perkataan Yesus yang mana? Perkataan Yesus yang mana, Ustaz? Yang tanda merah. Perkataan Yesus bahwa saya adalah Firman. Yang tanda merah. Perkataan Yesus adalah saya adalah Firman. Iya. Ada tidak, Ustaz? Nggak ada. Ya nggak ada lah. Ya nggak ada, ngapain pakai Yohanes? Yohanes kan saksi hidup. Lah, sesuai kan judulnya. Anda bantah pakai Yohanes, Yesusnya. Saya tidak membantah, Ustaz. Saya tidak membantah. Kayak gitu ya, teman-teman. Saya tidak membantah, Ustaz. Kenapa? Kan Yohanes kan saksi hidup. Kalau kata Yesus, dia tidak ada mengucapkan dia berasal dari Firman. Udah, nggak usah diada-adakan gitu. Yang ada-adakan siapa, Ustaz? Ya, ngapain Anda pakai Yohanes? Saya pakai Yohanes karena itu adalah kitab saya. Nah, itu masalahnya. Terus masalahnya apa? Dengan pakai Yohanes itulah ya, dengan nanya dari orang, Anda ingin mengetahui orang lain. Lepas. Orang yang mana, Ustaz?
Yang menyaksikan Yesus kan Yohanes. Anda ingin mengetahui saya tapi nanya sama presiden. Saya tidak pernah tanya presiden tentang Yusuf PI. Nggak jelas kayak gitu. Ya, nggak jelas. Saya tidak pernah tanya presiden tentang Yusuf PI. Iya, itu analogi. Maksud saya analogi. Sesuai dengan judulnya. Saya kan mencari tahu Yesus itu dari Yohanes. Iya. Andaikan saya ketemu langsung dengan Yesus sama seperti saya saat ini bisa lihat secara langsung fisik Yusuf PI, dengar suaranya, ngapain ya, pakai Yohanes? Ibaratnya kayak gini, saya sama adik saya. Anda mengetahui saya, pengen mengetahui saya dari adik saya, kan kayak gitu. Saya nyambung. Saya tidak pernah ketemu dengan adik. Nah, makanya kagak pernah ketemu kan dari tulisan adik saya, betul? Saya tidak pernah lihat tulisan adik PI. Kalau ingin mengetahui tentang saya, dia ada menuliskan tentang saya. Anda pengen tahunya dari tulisan dia kan? Ngapain, Ustaz? Saya bisa ketemu langsung dengan Ustaz? Iya. Kalaunya sejaman. Iya, kita kan sejaman, Ustaz. Ya, kalau tidak sejaman? Ya justru itu saya pakai tulisan Yohanes. Iya, maka itu tulisan Yohanes ada perkataan Yesus kan? Ada. Nah, ada nggak Yesus berkata aku dari firman? Nggak ada lah, Ustaz. Ya udah, nggak usah diada-adain. Ya. Kalau Yesus tidak ada di dalam surat Yohanes, Yesus tidak berkata aku dari firman. Ngapain Anda paksa pakai tulisan di luar Yesus coba? Sekarang begini, Ustaz. Ada tidak ketemu perkataan Yesus di luar Alkitab? Nggak ada. Ya nggak ada. Ya nggak ada makanya. Karena yang menuliskan itu yang menyaksikan Yesus. Nah, yang menyaksikan Yesus kan? Yang sejaman dengan Yesus. Ada nggak dalam perkataan Yesus yang menuliskan itu mengatakan aku dari firman? Nggak ada. Nah, ya sudah. Yohanes kan sudah menerangkan. Jangan Anda pakai tulisan yang selain perkataan dia gitu. Yesus adalah firman Allah. Kalau sudah tahu dia nggak ada ngomong aku berasal dari firman, nggak ada tulisannya, ngapain Anda paksa? Nggak paksa. Saya nggak paksakan, Ustaz. Ya sudah gitu. Ya sudah kan. Sekarang masalahnya apa, Ustaz? Ya masalahnya apa? Ketika kita menyampaikannya, Yesus berkata di dalam kitabnya, sembahlah Allah, Anda sembah Yesus. Membangkang gitu. Enggak membangkang, Ustaz. Itu yang saya maksud. Membangkang gimana kalau Yesus adalah Tuhan? Di mana dia ngomong dia adalah Tuhan? Akulah guru dan Tuhanmu. Nah, itu tulisan dari Yohanes. Perkataan Yesus. Teks aslinya kayak gimana itu, Bang? Saya tidak tahu teks aslinya. Dari mana Anda bisa mengetahui kosakata akulah Tuhan itu? Dari kitab suci saya saat ini yang menggunakan bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Indonesia. Ini kan? Saya bukakan dulu ya. Yohanes 13:13 kan itu ya? Bentar ya. Bentar. Yohanes nih. Saya bukakan dulu. Nih. Kok Lukas sih? Yohanes lah. Bentar loh. Nah nih Yohanes 13:13. 13 nomor 13 ya. Nih ini ya. Nih. Tuh ya. Oke? Ya. Di situ kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Iya, betul. Ini terjemahan betul? Betul. Terjemahan ini Anda dapat dari mana? Ya tanya LAI, Ustaz. Nah, imani saja. Bukan imani saja, Ustaz. Imani saja kalau kayak gitu. Imani saja, Ustaz. Iya, berarti diimani saja. Sekarang pertanyaan saya Ustaz begini. Aduh. Enggak tahu rimbanya, kan enggak tahu rimbanya, tiba-tiba ada terjemahannya. Sekarang pertanyaan saya Ustaz begini. Ngapain LAI terjemahkan seperti itu, Ustaz?
Lah, kenapa? Ngapain kira-kira? Ngapain kenapa? Ngapain LAI menerjemahkan seperti itu? Lah, ngapain LAI menerjemahkan seperti itu? Iya, ngapain Ustaz? Ya agar mudah membaca kan? Agar mudah membaca dan iya. Apa Ustaz? Kristennya agar mudah membaca dalam bahasa Indonesia kan? Ya, betul. Diterjemahkan. Betul Ustaz. Sekarang saya tanya, Ustaz orang apa? Saya orang Indonesia. Saya orang Indonesia juga Ustaz. Iya. Jadi Alkitab itu mesti diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris. Iya Ustaz. Dari bahasa Inggris. Iya. Di sini nggak ada bahasa Inggris ya? Iya, memang nggak ada sih itu bahasa Inggrisnya Ustaz. Lalu dari mana ini? Maksudnya dari mana apa Ustaz? Ada terjemahannya bahasa Inggrisnya nggak ada? Ya, ngapain itu ditaruh di sana bahasa Inggrisnya sedangkan saya orang Indonesia Ustaz? Imani saja berarti. Oh, bukan imani saja. Imani saja kalau kayak gitu ya, teksnya nggak ada, terjemahannya tiba-tiba ada. Nah, sekarang salah tidak Ustaz? Salah tidak? Apa? Salah tidak saya orang Indonesia menerima terjemahan bahasa Indonesia? Menerima terjemahan untuk mudah membaca? Membaca dan mengerti. Membaca dan mengerti, betul, iya. Iya. Terus salahnya di mana, Ustaz? Salahnya nggak ada teks aslinya. Dari mana terjemahan itu? Ngapain teks aslinya, Ustaz? Lah, kan supaya kita tahu ini betul atau kagak terjemahannya. Sekarang pertanyaan saya kembali kepada Ustaz. Ngapain kemudian Al-Quran dalam bahasa Arab diterjemahin bahasa Indonesia? Ya, agar kita mengerti maksudnya. Sama Ustaz. Aduh. Ya iya, ini. Coba lihat Al-Quran ya. Ada Arabnya, ada terjemahnya. Terus lah, kalau kitab Anda cuma terjemahnya, dari mana dapat terjemahan itu? Ya dari kitab aslinya, Ustaz. Kitab aslinya mana? Teksnya mana? Ustaz tahu tidak teks aslinya bahasa apa? Bahasa apa? Coba. Coba saya tanya Ustaz. Kitab suci orang Kristen bahasa aslinya apa? Saya mau tanya Anda. Bahasa apa coba? Nah, saya yang tanya Ustaz. Enggak tahu saya. Enggak usah tanya balik itu. Enggak tahu. Ya sudah, kalau Ustaz enggak tahu enggak ngapain. Ya, jelaskan sama saya. Untuk saya, untuk bahasa aslinya saya harus tahu. Lah, lalu kalau Anda enggak tahu asli kitab Anda kayak gimana? Ustaz, gereja kami enggak bodoh, Ustaz. Gereja kami nggak bodoh. Makanya saya katakan gereja Kristen itu, Ustaz, semakin terbesar di dunia karena tidak bodoh. Ya. Terus dalam hal menerjemahkan Alkitab yang dari teks asli ke bahasa Indonesia itu tidak bodoh juga, Ustaz. Baik. Bang, ini saya mau tanya ya. Ini ada bahasa Inggris dan Indonesia. Oke. One sama dengan satu terjemahnya ya. Oke. Ya. Kalau saya hilangin kayak gini, ini apa ini? Satu. Dari mana Anda tahu satu? Itu tulisannya satu. Jadi dituliskan satu itu dapat dari mana? Itu tulisannya satu dapat dari. Iya, tulisannya satu itu dapat dari mana dia? Dari mana-mananya, Ustaz? Itu sudah jelas, itu tulisan satu, jadi saya tahu baca. Enggak mungkin satu ini dituliskan ada asalnya. Saya kan tahu alfabet, Ustaz. Saya tahu alfabet itu. Saya tahu kosakata. Anda tahu di sini ada kosakata satu, kan gitu. Kosakata satu ini Anda ketahui dari mana? Maksud ketahui dari mana? Saya tahu itu huruf S, huruf A, T, dan hurufnya. Jadi kalimatnya kenapa jadi satu? Kalimatnya kan satu. Iya. Dari mana itu? Dari mana apa? Itu ada huruf S, huruf A, huruf T, huruf U, kemudian disatukan jadi satu kalimat, jadi satu. Kok tiba-tiba ada satu itu dari mana? Maksudnya dari satu, dari tiba-tiba dari mana? Bagaimana, Ustaz? Itulah Anda ya.
Langsung nongol kayak gini aja diterjemahin gitu, nggak ada. Bang, satu ini dari teks asli uangnya. Itu kalau Ustaz tunjukkan. Iya, Anda kan cuma kayak gini, cuma terjemahan. Nah, dari mana tuh dapat satu? Sekarang masalahnya apa, Ustaz? Dari mana dapat satunya? Itu ada huruf S, huruf H, huruf T, huruf U, jadi kalimatnya jadi satu. Iya. Menjadi kalimat dari mana satu. muaranya? Asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Dari alfabet. Asal tulisan satu ini dari mana? Dari alfabet, huruf alfabet, Ustaz. Alfabet, iya. Jadi Anda jadi tahu ini satu dari mana? Huruf alfabet. Jadi satu kalimat. Terus dari mana Anda tahu? Ya saya tahu kalimat itu karena saya tahu alfabet, saya bisa baca. Cuma kayak gini Anda tahu? Iya tahu lah, masa tahu Ustaz tidak tahu? Kalau gitu saya tes lagi ya, sebentar. Bentar ya. Bentar. Yang siapa sih sebenarnya? Nah, ini berapa? Berapa? Ini apa tulisannya? Satu. Dari mana Anda tahu? Itu ada huruf S, ada huruf A, huruf T, huruf U, dijadikan satu kalimat satu. Nih? Apa itu? Nah, itu salah, Ustaz. Nah, dari mana Anda tahu salah? Iya, karena itu ada bahasa Inggris. Itu artinya dua. Kalau disamakan jadi satu itu beda. Makanya gitu. Itu apa, Ustaz? Gitu. Anda tahu ini salah karena gak ada teks aslinya. Ya, itu perbandingan. Ya iya, Anda tahu satu ini salah karena ada perbandingan kan? Ada teks aslinya. Iya. Sekarang bagaimana, Ustaz? Anda tahu nggak ini atau betul? Nggak salah, Ustaz. Nggak tahu kan? Nggak salah. Tiba-tiba terjemahannya aja ada, teks aslinya nggak ada. Nggak salah, Ustaz. Ada. Itu maksud saya. Nah, sekarang saya tanya, Ustaz tahu salah itu dari mana? Lah, dari teks aslinya. Bahasanya teks asli kitab suci bahasa apa, Ustaz? Lah, Anda bahasa apa teks asli kitab Anda? Kalau saya bahasa Arab. Saya tanya Ustaz, Ustaz tanya balik. Ya. Kan tadi kalau kitab saya bahasa Arab. Ustaz tahu dari mana kalau bahasa Indonesia Alkitab itu salah? Tahu dari mana? Kata Ustaz, dari teks aslinya. Teks aslinya mana? Tahu kan berarti? Ini. Dari mana saya tahu terjemahan Quran saya? Coba yang jelas nanyanya. Saya bukan berbicara Al-Quran. Saya berbicara kitab suci saya. Baik, terus? Yang bahasa Indonesia Ustaz katakan itu salah, ya. Karena Ustaz tahu bahasa aslinya, tahu teks aslinya. Nah, sekarang saya tanya kepada Ustaz, teks aslinya mana, bahasa apa? Yunani. Salah, Ustaz. Apanya? Teks asli Yunani. Iya. Dari mana, Ustaz? Nah, inilah ya teman-teman ngotot Bang Anda. Bukan bahasa Inggris gitu Anda itu. Ustaz. Yunani itu belajar abang ini saya kasih tahu ya. Yunani itu terjemahan kedua, Ustaz. Jadi jangan blow on deh, Ustaz. Ada. Jangan ajarkan saya tentang Alkitab saya, Ustaz. Gitu. Yunani itu terjemahan kedua, Ustaz. Nih. Tahu tidak teks asli bahasa apa? Kitab suci. Yang botol siapa sekarang? Asal congor. Nih. Asal sebut. Itu kata siapa, Ustaz? Itu kata siapa? Kita cari ya. Kata Kristen, Logos Bible nih. Nah. Nih, website Kristen. Ya. Apa bahasa asalnya? Perjanjian Baru berasal dari bahasa Ustaz, coba buka Yunani. Di atas. Itu di atas bahasa apa, Ustaz? Yunani. Itu apa di atas, Ustaz, judulnya? Kemanapun Anda cari ya, bahasa Yunani kok ini.
Entah yang botol siapa ini. Jelas-jelas ada di sana tulisannya. Kitab-kitab perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani. Usah ke bawah, di atas, kembali ke atas. Kembali ke atas nih. Bahasa asli perjanjian baru adalah Yunani Koine. Ke atas lagi, Ustaz. Apa lagi nih? Apapun sumbernya, bahasa Injil ya kanonik yang terlebih lagi seluruh perjanjian baru berasal dari bahasa Yunani. Kenapa? Terus? Udah dibilang dari bahasa Yunani kitab Anda. Yang bilang bahasa Yunani itu Google, Ustaz. Punya tidak teks aslinya, Ustaz? Oh, ada mereka. Mereka siapa? Google ada punya nih. Mana tuh? Mana? Nih. Coba buka, Ustaz. Coba kita buka. Ya. Tuh, bahasa Yunani kitab Anda. Coba baca, Ustaz, bahasa Yunani. Loh, itu bahasa Yunani tidak? Saya nggak bisa bahasa Yunani. Ayo, tuh. Kitab Anda berasal dari bahasa Yunani. Mana, Ustaz? Mana yang bahasa Yunani, mana? Loh, ya, kita cari, ya, contoh. Ya, cari Ustaz, supaya yang muslim-muslimin tahu. Nah, ini teks asli kitab Anda. Itu teks asli, Ustaz. Yakin? Iya. Kristen yang bilang? Kristen yang bilang? Iya, ini Kodeks Sinaiticus ini adalah rujukan dari seluruh Kristen dunia. Ustaz, Yunani itu bahasa terjemahan kedua dari teks asli kitab suci. Itu terjemahan kedua yang dituliskan dalam satu kitab, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Ustaz. Kalau itu terjemahan, Ustaz sih lebih tahu, sedangkan kami kalau itu terjemahan kedua, mana terjemahan aslinya? Tahu tidak yang aslinya tulisannya apa, Ustaz? Apa? Alkitab. Apa? Saya tanya ke Ustaz, jangan tanya ke saya. Saya kan udah jawab Yunani, kata Anda salah. Apa bahasa? Iya, salah. Itu terjemahan kedua. Terjemahan kedua. Lalu apa yang aslinya? Saya tanya ke Ustaz, kan Ustaz tadi. Saya nggak tahu. Loh, tadi kan bilang tahu. Lah, Anda ini kayak gimana sih? Ustadz yang katakan itu. Kalau kata Anda salah, berarti, Anda yang tunjukin. Berarti itu Ustadz asal congor. Berarti iya, pernyataan saya tahu perjanjian baru Yunani, ya bahasanya perjanjian baru itu bahasa Yunani. Lalu Anda salahkan. Sekarang saya tuntut Anda. Apa bahasa aslinya? Enggak. Yang nuntut itu Ustadz saya. Sekarang Anda menyalahkan menyalahkan data. Dari awal Ustadz menyatakan teks asli dari kitab suci. Sekarang saya tanya, teks aslinya bahasa apa? Yunani. Katakan bahasa Yunani. Itu salah. Tunjukkan yang aslinya. Berarti pernyataan Ustadz itu asal tunjukkan aslinya mana? Mana? Ngapain saya mau tunjukkan kepada malu kan gitu ya, mana aslinya? Saya juga bisa menyalahkan. Kalau saya juga bisa menyalahkan, kata saya salah, pasti dituntut orang mana yang betul. Bisa menyalahkan orang. Ada bikin malu kayak gitu, Bang ya. Jadi sekarang Ustadz kemudian membuat pernyataan bahwa tahu teks asli kitab suci itu karena tahunya bahasa Yunani. Lalu kata Ustadz kemudian mengatakan itu benar. Lalu saya katakan itu salah. Itu. Alasan apa Anda menyalahkan? Mana yang benarnya? Saya orang Kristen, Ustadz. Saya tahu. Ya. Yang mana? Tunjukkan. Apa yang saya mau tunjukkan kepada Ustadz? Kata Anda kan salah. Tunjukkan yang benarnya.
Saya akan hanya sebutkan kepada Ustadz, saya tidak bisa tunjukkan yang aslinya seperti apa itu kitab suci, tapi yang jelasnya saya tahu. Iya, teks asli kitab suci itu seperti apa? Gitu. Oke, kayak gimana? Ya, teks asli kitab suci itu dalam bahasa Ibrani Aramaik. Lalu diterjemahkan ke bahasa Yunani ke bahasa Inggris lalu ke bahasa bangsa-bangsa. Ibrani dari mana? Lah, sekarang saya tanya. Dari mana? Yang bahasa Ibrani itu perjanjian lama. Kalau perjanjian barunya Yunani. Semasa Yesus dengan murid-muridnya itu dalam bahasa apa, Ustaz? Yesus kesehariannya bahasa Aramaik. Ya itu. Tadi kan saya bilang apa, Ustaz? Gak ada Ibrani, gak ada. Para murid Yesus itu menuliskan itu dalam bahasa Aramaik, Ustaz. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Kalau seperti itu mana bahasa Aramaiknya? Nah, saya kan tadi saya sudah bilang, Ustaz, saya tidak punya kitab aslinya. Saya tidak bisa tunjukkan, tapi saya tahu. Kalau tidak dapat ditunjukkan, ngapain ada terjemahannya? Nah, saya kan pula, kalaunya tidak dapat ditunjukkan aslinya, kenapa ada terjemahannya? Nah kan Ustadz sendiri sudah validasi. Ustadz sudah validasi kan? Zaman Yesus dan murid-muridnya menggunakan bahasa apa? Aramaik kan? Nah itu Ustadz sudah validasi bahwa apa yang saya katakan tadi itu benar. Iya, lalu terjemahan ini dapat dari mana? Itu dari bahasa Inggris, Ustadz. Bahasa Inggris? Iya. Bahasa Inggris. Ada bahasa Inggrisnya di sini. Enggak. Ustadz tahu tidak bahasa Inggris itu bahasa apa? Bentar, ini terjemahan semua bahasa Indonesia ini. Saya tanya kepada Ustadz, tahu tidak bahasa Inggris itu bahasa apa? Ini bahasa Indonesia. Iya, saya tahu itu dalam kitab suci orang Indonesia itu bahasa Indonesia. Iya, dari mana dapat bahasa Indonesia ini? Dari terjemahan bahasa Inggris. Mana terjemahan Inggrisnya? Ngapain pakai bahasa Inggris? Kita ini orang Indonesia. Lah, makanya ngapain ada terjemahannya? Lah, saya orang Indonesia, Ustaz. Kalau teks aslinya nggak ada, itu kenapa ada terjemahan? Ya kan saya orang Indonesia, Ustaz. Makanya kalau mau menerjemahkan itu harus ada teks aslinya. Ngapain, Ustaz? Lah, kalaunya ada terjemahannya, teks aslinya mana? Nggak tahu kita salah atau betul terjemahannya. Itu pernyataan dari Ustaz saja. Makanya saya katakan, Ustadz, kalaupun itu salah, dari dulu sampai sekarang pasti gereja Kristen atau agama Kristen itu sudah runtuh kalau itu salah. Tapi justru sampai sekarang memperlihatkan Kristen itu terbesar di dunia. Itu bukan tolak ukur, Bang, bukan. Lah. Bukan tolak ukur. Lalu apa gunanya Ustadz kemudian memerangi orang-orang Kristen dengan Alkitabnya dalam bahasa Indonesia? Memerangi maksudnya? Karena itu yang dipegang bahasa Indonesia, yang diimani Kristen bahasa Indonesia. Iya, makanya saya katakan kalau itu salah, orang-orang Kristen baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia akan runtuh sendirinya, Ustaz, kalau itu salah. Iya, kalau itu salah kan, coba tunjukkan yang benarnya. Makanya saya katakan, Ustaz, seperti Ustaz PI dan yang lain-lain itu tidak ada pengaruhnya untuk agama Kristen. Lah, siapa juga pengen pengaruhi? Lah, ngapain Ustaz berbicara tentang agama orang Kristen? Bahasa kita orang Kristen kalau tidak untuk mempengaruhi. Ya, kita untuk berdiskusi, bukan untuk mempengaruhi. Ya, justru itu. Kalau kita berdiskusi, Ustaz, kemudian saya memberikan apa yang kemudian menjadi pertanyaan Ustaz, saya terangkan, ya sudah selesai, terima. Ya itu, makanya kalaunya ada. Makanya apa? Kalau ada teks aslinya dilampirkan, ini tiba-tiba langsung terjemahan aja. Aneh banget gitu, langsung terjemahannya. Tapi teks aslinya di mana? Ustadz dan kawan-kawan masih bertahan untuk memerangi orang Kristen, baik dari doktrinnya maupun agamanya, bahkan kitab sucinya, karena tentu ada tujuan. Gitu. Kalau hanya sekedar berdiskusi, Ustadz, oke, kita berdiskusi, saya jelaskan, saya memberikan jawaban, atau orang-orang Kristen lain memberikan jawaban, terima tidak? Tapi nyatanya tidak terima.
terus berlanjut sampai saat ini. Ya kan? Kalau tidak ada tujuan, Ustaz. Makanya udah nggak ngerti Bang saya yang anda Pak bicarakan itu sudah nggak ngerti saya. Memang nggak akan sampai ke Ustadz, karena tujuan Ustadz itu berbeda. Tujuan Ustadz itu sudah jelas gitu. Sekarang saya tanya Ustadz, ngapain Ustadz bahas orang Kristen? Coba sekali lagi saya pengen pastiin Anda deh. Ya. Saya pengen pastiin Anda. Ya. Bentar ya. Bentar. Udah nih. Udah kacau ini Ustadz kalian ini, udah kacau. Ini apa nih? Ya, balik lagi dia situ. Udah hampir putus asa dia ini. Balik lagi ke sana. Ini apa nih? Ya. Itu apa, Ustaz? Ini apa nih? Itu ada tangan Ustadz, ada kalimat satu, ada kertas putih. Oh, kalimat satu. Kata kali, bukan kalimat. Ya, kata. Satu. Ya, satu. Betul ini satu? Yakin Anda betul? Iya, betul. Hah? Dari mana Anda yakin betul ini satu? Iya, di sana ada huruf S, huruf A, T, dan U. Kemudian jadi satu kata, satu. Jadi dari tulisan satu itu betul. Nah, iya, dapat kosakata satu ini dari mana? Ya dari alfabetnya Ustadz. Itu ada huruf S. Ya itu alfabetnya. Alfabetnya T, ini huruf U. dapat dari mana? Aduh, saya sih sepertinya naik ke sini untuk mengajarkan kembali Ustadz. Iya, alfabet ini dapat dari mana? Alfabet ini dapat dari mana? Itu dari huruf S, A, T, dan U. Itu alfabetnya. Alfabet itu dapat dari mana? Ya, alfabet tahu kan Ustaz? Apa itu alfabet? Iya, huruf. Ya, huruf. Itu ada huruf kan di sana Ustaz? Ada huruf yang tersusun jadi satu kata. Tulisannya apa Ustaz? Katanya apa? Satu. Satu. Lalu apa yang yakin salah? Anda ini betul satu? Iya. Lalu apa yang salah Ustaz? Betul itu satu ya? Iya betul itu satu. Betul ini satu. Itu betul tadi satu kan? Itu apa yang Ustaz tunjukkan? Itu apa yang Ustaz tunjukkan? Nih. Tri sama dengan satu. Betul. Ustaz katakan itu betul? Lah, saya tanya, tri sama dengan satu betul? Kalau bagi saya itu salah, Ustaz. Ya salah. Dari mana tahu Anda salah? Itu ada kata tri. Tri artinya tiga. Dari teks aslinya kan? Iya. Nah itu. Iya, makanya Anda mengetahui satu itu salah dari teks aslinya. Asli yang mana, Ustaz? Teks asli yang mana? Anda mengetahui satu itu salah dari teksnya. Teks asli yang mana? Teks asli yang mana saya tanya? Iya, ketawa dulu dah teman-teman ya. Udah mulai lari dia. Udah mulai bingung dia, pusing. Aduh, ngapain kalian sampai saat ini terus mengejar orang-orang Kristen dengan doktrinnya, dengan agamanya, dengan kitab sucinya kalau tidak ada tujuan? Itu ngapain? Gak akan bisa. Dari dulu sampai sekarang kalian ngejar orang Kristen itu makin besar, makin terbesar dunia. Kan gitu ya Bang, teman-teman ya. Ya, gimana Ustaz? Kan kayak gitu, Anda mengetahui itu salah dari teks aslinya. Teks aslinya. Nah, teks aslinya sekarang kitab Anda ini ya ada terjemahannya. Anda mengetahui salah benarnya dari mana? Maksudnya salah benarnya gimana Ustaz? Salah benarnya kitab Anda ini yang menentukan Anda meyakini ini benar dari mana? Ya, itulah yang dipelihara oleh gereja, Ustaz. Anda mengetahui kosakata terjemahan ini benar dari mana? Maksudnya? Kalau nggak ada teksnya nih.
Nah sekarang pertanyaan saya Ustadz, yang menyatakan itu salah dan benar siapa? Lah, yakin Anda ini benar? Saya yakin itu benar. Itu dari mana Anda yakin ini benar? Itu dipelihara oleh gereja, dibuat oleh gereja. Gereja ngambil dari mana? Gereja mempunyai kitab aslinya, kitab suci yang asli. Apa? Ustadz punya tidak? Ya, Bang, sekolah lagi, Bang. Abang ya, Ustadz yang sekolah aja lagi dah, Bang. Ya, ada males saya jadinya. Boleh saya bicara, Ustadz? Ya, bicaralah, saya mau Oke, Ustadz, terima kasih sebelumnya. Saya sebenarnya sangat senang dengan Ustadz. Dalam beberapa waktu ini saya lihat Ustadz dengan gaya Ustadz untuk berdiskusi yang cukup menghargai, cukup menghormati orang-orang yang naik di room Ustadz gitu. Ya, hanya saja kemudian saya ingin hadir di sini Ustadz, ingin mengatakan bahwa apa yang kemudian Ustadz lakukan ini dengan teman-teman yang lain itu tentu ada tujuan gitu. Ya, saya tidak usah sebutkan gitu. Lalu kalau kita berbicara tentang kitab sucinya orang Kristen yang menjadi sumber dasar iman, ya. Lalu kemudian dari pihak Ustadz itu kemudian mencoba untuk menyalahkan, ya saya rasa itu tidak fair, Ustadz. Ya, apalah artinya itu perbedaan? Itu. Apalah artinya itu perbedaan, Ustadz? Silakan berikan ruang untuk orang-orang lain dengan perbedaannya yang masing-masing, dengan keimanannya masing-masing. Yang menentukan seseorang untuk selamat, dia benar nanti di hadapan Tuhan, itu Tuhan sendiri. Nanti di sana yang kita akan ketemu siapa yang benar, siapa yang salah. Kita nggak perlu saling menyalahkan, Ustaz. Gitu kan? Terkait soal kitab suci saya yang asli, ya tentu kami yang punya yang aslinya. Di agama Islam pasti tidak akan punya itu. Hanya modal untuk mencari informasi saja. Baik. Begitu. Saya terus terang Ustadz, saya banyak justru dalam keseharian saya berteman dengan orang-orang Muslim, hidup bersama dengan mereka. Itu. Saya tidak membenci. Itu. Hanya saja yang saya sayangkan adalah apa yang kemudian terjadi sampai saat ini, kita terus saling mengejar, saling menyalahkan tanpa memikirkan apa yang seharusnya sepantasnya kita perjuangkan. Yang sepantasnya kita perjuangkan adalah keselamatan diri kita sampai di sana. Itu bukan mengurusi hidup orang lain, iman orang lain kan. Oke. Ya, makasih banyak Ustadz. Terima kasih untuk kesempatan hadir di sini. Bang ya. Kalau saya ada kosakata yang menyinggung, saya mohon maaf gitu. Saya hanya berargumenkan adu argumen itu wajar kan gitu. Saya juga Ustadz. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kata sikap yang tidak berkenan, terutama teman-teman yang juga nonton di live ini. Oke, thank you ya Bang ya. Ya, sampai jumpa Ustadz. Sampai jumpa, selamat malam. Iya ya teman-teman, enggak, tadi saya kasih waktu beliau ya buat bicara sebelum closing ya, sengaja saya kasih waktu gitu ya. Hargailah orang yang berdiskusi kan, lawan diskusi kita, karena dia mau teratur dari tadi. Kita hargai dia gitu kan ya. Mungkin ada penyampaian sebelum kita rungkat ya, ada kata beliau ya sudah disampaikan dulu gitu ya. Jadi gitu. Teman-teman semuanya, kita akan menutupnya dengan doa bersama ya. 1:30 malam. 8.100 ya teman-teman di sini ya, di YouTube saya 572. Biasanya 10.000 ke atas ya. Tapi kayaknya ada pembatasan dari TokTok teman-teman. Ya, semoga aja cepat kembali pulih dan normal gitu ya. Teman-teman semuanya, saya berterima kasih dulu kepada pemberi gift ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki Anda dan menggantinya dengan rezeki yang halal lagi melimpah bagi yang memberikan gift ya. Gift yang Anda gunakan, saya akan gunakan. Gift yang Anda berikan, saya akan gunakan untuk menunjang dakwah dan ibadah gitu ya. Dan saya berterima kasih kepada para donatur yang memberikan sedikit rezekinya kepada adik-adik kita
para penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia ya teman-teman. Jika Anda ingin berpartisipasi untuk beramal jariah memberikan mushaf Al-Quran di seluruh ponpes di Indonesia untuk para penghafal Al-Quran, silakan hubungi di nomor saya yang ini ya teman-teman. Saya ngasihnya nanti di ini aja di nomor WhatsApp itu aja ya, nomor rekeningnya kayak gitu ya teman-teman semuanya. Mau ini juga nomor dana ya, nomor dana kayak gitu. Jadi kalau Anda mengirimkan untuk orang tua Anda, tolong ditulis dengan BIN-nya gitu ya. Nah tuh silakan dicatat nomornya sambil kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika ma'asyatika wa bi kullika amman siwak. Wa'afu anna ya karim wa'afu anna ya rahim wa'afu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.